Dia dikenal sebagai pemburu yang tidak berguna di seluruh sekolah. Tetapi dinilai oleh pejabat tinggi dunia sebagai eksistensi paling berbahaya. Hanya karena 106 kehidupan dari zaman kuno tertidur di tubuhku. Mampu melawan para ahli top di seluruh dunia sendirian. Namun, kekuatanku juga menarik kecemburuan dari 12 rasul yang sangat jahat. Mereka hanya bersiap untuk bergabung dengan para ahli hebat. Untuk membunuhku secara diam-diam. Tetapi hasilnya membuatku mendapatkan kesempatan untuk menetas menjadi murid. Dia akhirnya merebut kekuatan yang sebanding dengan dewa dalam satu gerakan. Ternyata, ratusan tahun yang lalu, menara raksasa mitos tiba-tiba muncul. Dan bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya melanda seluruh dunia lansing. Berbagai monster aneh mulai muncul di dalamnya. Dalam bencana ini, manusia hampir dimusnahkan olehnya. Untungnya, pada saat-saat terakhir, generasi pertama transenden muncul di antara manusia. Mereka bekerja sama untuk mengusir monster yang keluar dari menara. Dan melakukan rencana penaklukan yang menghancurkan di menara raksasa. Akhirnya, para transenden yang disebut leluhur ini mengalahkan strategi aneh dari dunia lain. Untuk memperingati prestasi besar yang mereka ciptakan. Para leluhur disembah selama beberapa generasi di kuil leluhur. Dan aku adalah pemuja fanatik para pahlawan ini. Karena sejak aku masih sangat kecil, simbol untuk dipilih sebagai transenden telah muncul di tubuhku. Simbol yang berbeda akan memberikan bakat yang berbeda kepada para transenden. Ini menunjukkan bahwa aku mungkin akan menjadi tokoh besar seperti leluhur. Dan hanya ketika simbol transenden muncul, seseorang dapat masuk ke sekolah pelatihan pemburu top. Namun, hasil ujian kualifikasi pemburuku telah gagal terus-menerus. Yang membuatku merasa sangat putus asa. Karena hanya 3 tahun setelah masuk sekolah seseorang akan memiliki kualifikasi untuk mengikuti ujian. Dengan kata lain, aku benar-benar kehilangan kesempatan untuk menjadi seorang pemburu. Saat ini aku bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan pengganggu sekolah yang selalu menindasku. Nama bajingan ini adalah Leonard. Dia adalah seorang jenius yang masuk bersamaku dan mendominasi semua mata pelajaran. Dan dia sekarang telah menjadi pemburu tingkat A. Untuk pertama kalinya aku merasa kecewa dengan simbol di tanganku. Hanya sebuah pola yang muncul. Tetapi tidak memberiku bakat apapun. Apa gunanya? Saat ini, Leonard berjalan menghampiriku dan memberitahuku sebuah berita. Dia memintaku untuk pergi ke kuil leluhur pada sore hari. Karena dia telah mendapatkan kualifikasi untuk mengikuti kembali ujian pemburu untukku. Setelah mendengar ini, aku tertegun. Kapan Leonard menjadi begitu baik? Aku menduga ini adalah rencananya untuk meningkatkan citra pribadinya. Karena dia sering memalsukan persona dirinya di depan kamera media. Namun, ini jelas merupakan kabar baik bagiku. Namun, ketika saya pergi ke kuil leluhur, saya melihat pemandangan yang menakjubkan. Saat ini, Leonard sedang mengarahkan anak buahnya untuk menggali lantai kuil leluhur. Dia berpikir, apa yang disebut persembahan bayi leluhur hanyalah sebuah lelucon. Dan harta karun yang terkubur di bawah tanah inilah yang paling berharga, yang membuatku sangat kesal. Selama ini, saya selalu menganggap leluhur sebagai idola saya. Dan saya tidak akan pernah membiarkan Leonard menghina mereka seperti ini. Saat ini, saya seperti binatang buas yang marah. Dan saya bergegas menuju Leonard tanpa mempedulikan diri sendiri. Tetapi Leonard menghindar dengan mudah. Kemudian, dia mengayunkan tinjunya dan menghantam perutku dengan keras. Tiba-tiba, saya memuntahkan seteguk besar darah. Saya jauh dari lawan seorang pemburu ekstrim. Saat ini, Leonard mengatakan bahwa tujuan sebenarnya dari hilangnya harta karun di kuil leluhur pasti akan terungkap. Namun, dia perlu menemukan kambing hitam yang sempurna. Leonard meraih kerah bajuku dan membawaku ke jembatan yang putus. Dia mengejekku karena bodoh dan tidak berguna. Dan bahkan mempercayai kebohongan tentang ujian ulang. Namun, dia sangat berterima kasih padaku. Jika saya tidak datang ke sini, dia tidak akan bisa menghilangkan kecurigaan padanya. Setelah berbicara, dia mengayunkan tangannya dan melemparkanku ke laut yang dalam. Air laut yang dingin menyengat luka di tubuhku seperti jarum. Aku membenci kelemahanku. Dan tidak rela menjadi kambing hitam Leonard. Saat ini,
Aku sangat putus asa. Dan berpikir aku akan mati seperti ini. Namun, detik berikutnya, sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul di hadapanku. Kemudian, bola-bola cahaya ini melesat. Berubah menjadi sosok-sosok samar yang tak terhitung jumlahnya. Mereka bergumam di mulut mereka. Bahwa aku adalah wadah yang sangat bagus. Yang dapat membantu mereka mewujudkan keinginan mereka yang belum selesai. Aku agak bingung. Apakah aku sudah sampai di surga? Namun, segera. Pupil mataku membelalak. Karena suara-suara di depan mata ini. Aku tidak akan pernah melupakannya. Mereka jelas merupakan arwah leluhur yang disembah di kuil suci. Dan alasan mereka muncul di sini adalah karena totem di tanganku ini. Namanya adalah artikel kekosongan. Meskipun ia sendiri tidak memiliki bakat apapun. Tetapi dapat membuat semua kekuatan bersemayam di dalam tubuhku, seorang leluhur. Mengajukan sebuah pertanyaan kepadaku. Mereka semua adalah orang-orang kuat yang mendalami bidangnya masing-masing semasa hidup. Jadi sulit untuk memutuskan secara adil. Pemenang terakhir oleh karena itu diputuskan olehku untuk memilih salah satu leluhur untuk membuat perjanjian. Siapapun yang aku pilih akan mendapatkan kekuatan di luar imajinasi. Aku berpikir jika aku harus membuat pilihan. Saat itu aku berharap mendapatkan semua bakat kalian semua. Karena aku ingin melampaui kekuatan leluhur. Beberapa leluhur sangat menghargai ambisiku. Tetapi mereka tidak setuju dengan tindakanku. Karena meskipun yang muncul di tubuhku adalah lencana kekosongan. Tetapi jika aku secara paksa menyerap mereka semua ke dalam tubuh, hasil akhirnya hanya akan meledak dan mati. Hanya saat ini, aku sudah benar-benar dibutakan oleh keinginan untuk menjadi lebih kuat. Mendorong lencana kekosongan di tanganku. Menyerap semua arwah leluhur ke dalamnya. Dengan suara gemuruh, sosokku muncul kembali di hadapan Leonard. Yang membuat Leonard benar-benar marah. Dia merasa aku hanyalah seekor kecoak yang tidak bisa mati. Kemudian, salah satu bawahannya, Lev, maju. Lev menyuruhku untuk berhati-hati. Karena nilai ujian ilmu pedangnya adalah tingkat 1. Namun, saat sosoknya melewati diriku, sebuah bekas darah berbentuk salib segera muncul di dahinya. Tatapanku memancarkan kekuatan tak terbatas. Aku baik-baik saja, aku juga sangat berhati-hati. Tapi maaf, aku tetap melukaimu. Saat itu, seorang kepala jamur lainnya yang memegang tongkat kerajaan menggunakan keterampilan sihir. Dan aku hanya mengarahkan jariku dengan ringan ke posisinya. Sejumlah besar energi magis menyembur keluar dari ujung jari. Kepala jamur tidak menyangka. Adegan ini langsung terkena sihir. Tubuhnya langsung hangus menjadi arang. Adegan ini membuat Leonard ketakutan. Mengalahkan ahli pedang dengan ranting. Abaikan saja pemburu dengan nilai level 1. Tetapi dapat langsung mengeluarkan keterampilan sihir tanpa waktu melantunkan mantra. Ini di luar kognisinya. Dan aura di tubuhku saat ini memberinya perasaan. Seolah-olah menghadapi Koto Ichiro, pendiri aliran ilmu pedang dari zaman kuno. Serta Raja Penyihir Merlin, yang dapat memanipulasi sihir tanpa waktu melantunkan mantra. Namun, yang tidak dia ketahui adalah, saat ini bersemayam di tubuhku. Total ada 106 roh leluhur. Leonard hanya bisa berpura-pura marah. Untuk secara paksa menenangkan kepanikan di hatinya. Saat ini, Koto Ichiro, ahli pedang leluhur di dalam tubuh, menunjuk Leonard dan bertanya bagaimana aku akan menangani benda ini. Aku sedikit bingung. Bukankah ini sederhana? Koto Ichiro mengangkat bahu. Lalu menunjuk ke posisi di belakang Leonard. Melihat ini, dengan telepati, aku menghantam wajah Leonard dengan keras. Dirimu yang sekarang tidak layak menjadi lawanku. Aku lebih tertarik pada benda yang muncul di belakangmu ini. Pada saat yang sama, di pusat kota lainnya, anggota asosiasi pemburu sedang berjuang keras dengan binatang iblis yang mengamuk. Untungnya, pemburu kelas S, Asatsuki, muncul tepat waktu. Dan dengan mudah membunuh binatang iblis itu dalam sekejap. Tepat ketika semua orang menghela nafas lega. Rasa dingin yang menusuk langsung merayapi hati mereka.
Ini menyebabkan para pemburu di bawah kelas S di tempat kejadian mengalami pusing. Kondisi muntah menunjukkan bahwa seorang penjajah kelas S pasti telah muncul di dekatnya. Saat ini, retakan bayangan gelap terus muncul di depan kuil. Leonard di samping ketakutan dan gemetar melihat pemandangan di depannya. Aku memberitahunya. Binatang iblis ini berasal dari menara raksasa di zaman kuno. Namanya adalah cacing tak berujung. Karena beberapa makhluk dari menara raksasa dapat menghindari kematian dengan keterampilan hibernasi. Jadi selama ini mereka disegel di kuil leluhur. Dan artefak yang digunakan untuk menyegelnya justru adalah harta karun di tangan Leonard. Cacing tak berujung adalah monster kuno kelas S ke atas, yang kemampuannya adalah melepaskan medan gas beracun untuk membunuh target musuh. Setelah mendengarkan pengenalanku, Leonard ketakutan dan melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Tetapi yang tidak kukatakan padanya adalah, cacing tak berujung sangat sensitif terhadap target yang bergerak. Hanya satu tentakel yang menempel di jantung Leonard. Seketika, ekspresi yang sangat menyakitkan muncul di wajah Leonard. Sesaat kemudian, Leonard berubah menjadi mayat dengan daging dan kulit yang membusuk. Ini adalah pendekar pedang Mitsufuji Ichiro yang memeluk pundakku dari belakang. Dia bertanya apakah aku ingin menyerahkan tubuhku sepenuhnya kepadanya dan dia akan membantuku menyelesaikannya. Masalah di depan. Aku memberitahu pendekar pedang untuk meminjamkan tubuhku padamu. Ada satu syarat, yaitu semua leluhur datang untuk mengendalikan tubuhku sekali. Aku ingin melihat kekuatanmu tanpa reservasi. Yang pertama menunjukkan adalah pendekar pedang Mitsufuji Ichiro. Aku melihatnya mentransfer kekuatan internalnya melalui kebugaran. Berubah menjadi energi pedang yang cemerlang. Dengan momentum yang tak tertandingi. Seolah-olah ingin merobek langit dan bumi, tubuh cacing tak berujung itu benar-benar terbelah oleh energi pedang. Dan melihat dahan yang patah di tanganku, aku merasa sedikit tidak percaya. Aku tidak menyangka bahwa dahan yang tidak mencolok pun dapat mengerahkan kekuatan yang begitu besar. Kemudian, aku memindahkan tubuhku. Berpose dengan kekuatan penuh leluhur Murong 11. Segera tubuhku menyerang cacing tak berujung seperti meteor, dan segera tatapan cacing tak berujung itu memancarkan ekspresi yang menyakitkan. Pukulan ini hampir menghilangkan separuh nyawanya. Segera setelah itu, aku menggunakan gaya ki untuk menggunakan gerakan tombak leluhur Raja Tombak Yuekin. Pertarungan ditambah teknik tubuh unik Gunung Tai dan inti ki dari ahli Ki Gongshuan Kingzi. Setiap gerakan ini, bahkan di zaman kuno pun akan menjadi eksistensi yang sangat kuat. Apalagi sekarang 106 kekuatan leluhur digunakan secara bersamaan. Tentu saja, tubuh cacing tak berujung diledakkan menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dalam kekuatan ini. Kemudian aku menggunakan keterampilan ilmu pedang leluhur terakhir, pemanah Eileen. Dengan suara desir, itu langsung menembus kepala cacing tak berujung yang dipenggal. Pada saat ini aku menyadari kekuatan leluhur yang sebenarnya. Bahkan jika berhadapan dengan monster peringkat S atau lebih legendaris, mereka dapat benar-benar dihancurkan. Di sisi lain, di tempat yang tidak bisa kulihat, ada makhluk gagak yang muncul. Sebenarnya itu digunakan oleh asosiasi pemburu untuk mendeteksi informasi tentang monster yang menyerang. Dan dia telah mengirimkan rekaman aku yang baru saja mengalahkan cacing tak berujung ke markas besar sekte pemburu. Semua pemburu tidak percaya bahwa orang yang mengalahkan cacing tak berujung ternyata adalah seorang siswa dari sekolah pelatihan pemburu. Dan ada seorang pemburu di sana yang sangat tertarik padaku. Dia adalah kekuatan tempur teratas pada saat itu. Dijuluki transenden terkuat, Ichikawa. Kemudian, dia menelepon kepala sekolah pelatihan pemburu. Ketika hari berikutnya tiba, teman-teman sekelas di kelas sedang mendiskusikan apa yang terjadi tadi malam. Perasaan itu masih terlalu menakutkan bagi mereka. Lagi pula, sebelum tadi malam, sudah lama sekali tidak ada makhluk tingkat S atau lebih yang muncul. Di dalam, seorang teman sekelas dengan bangga mengatakan berita yang baru saja dia dapatkan. Konon makhluk tingkat S atau lebih itu dikalahkan oleh seorang siswa di sekolah. Saat ini aku hanyalah sebatang kayu yang datang ke sekolah. Meskipun tadi malam aku berhasil meminjam kekuatan leluhur untuk mengalahkan cacing tak berujung. Tetapi pengeluaran seperti itu terlalu besar bagiku. Ini lebih menyakitkan daripada latihan biasa. Fujiwara Ichiro memberitahuku sebuah fakta.
Sebenarnya bukan hanya karena tubuhku yang lemah. Tetapi para transenden saat ini umumnya adalah penetes. Jika menara raksasa jatuh saat ini, mengandalkan para transenden yang ada tidak akan mampu melawan apa yang keluar dari sana. Kehancuran dunia iblis hanya akan terjadi dalam sekejap. Saat ini, wali kelas menyuruhku untuk segera pergi. Tidak salah lagi, itu adalah untuk mengurus prosedur pengunduran diri. Karena sekolah pelatihan pemburu hanya memberi setiap siswa 3 kesempatan ujian. Dan aku sudah 3 tahun berturut-turut gagal dalam ujian kualifikasi pemburu. Namun, ketika aku tiba, aku diberitahu sebuah berita. Wali kelas menyuruhku pergi ke lapangan untuk mengikuti ujian ulang kualifikasi pemburu. Sesaat kemudian, aku memasuki proyek pertama ujian pemburu. Penilaian lari cepat 100 meter. Dengan rata-rata waktu 3,6 detik. Seiring dengan tembakan pistol dari penguji, membuat sosokku seperti peluru yang langsung melesat ke garis akhir. Ini membuat penguji tidak percaya dengan matanya sendiri. Hanya dalam sekejap mata, aku menyelesaikan penilaian. Lupakan saja. Aku memecahkan rekor yang sudah lama terpendam dengan waktu 1,2 detik. Dia mengira aku menggunakan pengaruh keluarga untuk mencari jalan pintas. Dan hasil ujian ulang paling-paling hanya akan menjadi yang terburuk. Berikutnya adalah proyek penilaian kedua, lari jarak jauh 3.000 meter. Dan aku juga tidak terkejut. Sekali lagi memecahkan rekor. Dan lulus penilaian dengan waktu 1 menit 20 detik. Dan setiap ujian berikutnya, aku lulus dengan hasil yang luar biasa. Para siswa yang menonton dengan mata terbelalak melihat sosokku. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya ada orang yang bisa terus-menerus memecahkan rekor penilaian. Pada saat yang sama, di sisi lain, transenden terkuat bernama 1000 orang itu muncul di kantor kepala sekolah. Saat ini dia semakin tertarik padaku. Selain hasilku yang terus memecahkan rekor sekolah, juga hasilku sama seperti dia dalam proyek pengukuran kekuatan sihir yang menunjukkan hasil tidak terukur. Artinya, di tubuhku sama sekali tidak ada kekuatan sihir. Tak lama kemudian, aku tiba di proyek penilaian pengukuran sihir, di mana aku harus menggunakan sihir dalam waktu setengah menit untuk membuat kincir angin di depanku berputar. Jumlah putaran kincir angin adalah skor akhir. Proyek pengukuran sihir bisa dibilang mimpi burukku selama bertahun-tahun. Karena dalam 3 tahun ini, tidak peduli seberapa keras aku mencoba, kincir angin tetap tidak bergerak. Apalagi mengendalikan sihir. Aku bahkan tidak bisa merasakan keberadaannya. Namun, tadi malam aku bertanya kepada para leluhur bahwa inti dari sihir adalah siklus. Mulai dari ujung jari kaki kanan, perlahan naik ke tubuh dan melingkar. Setelah seluruh tubuh, kembali lagi ke ujung jari kaki kanan. Lalu biarkan perasaan mengalir ini berakselerasi seiring dengan pernapasan hingga mencapai tingkat tertentu. Kemudian terkumpul keluar dari telapak tangan. Kira-kira 2,5 detik kemudian, kincir angin di depanku mulai berputar secara bertahap. Seiring berjalannya waktu, kecepatan putaran kincir angin semakin cepat. Penguji yang bertugas mencatat skor hampir tidak bisa mengikuti kecepatan putaran kincir angin. Namun, dia juga tidak perlu mencatatnya. Karena kecepatan kincir angin terlalu cepat. Yang menyebabkan gesekan dengan udara di sekitarnya. Menyebabkan gumpalan api. Namun pada akhirnya, penguji tetap menilai bahwa nilai ujianku lulus. Dan semua nilai proyekku mencapai rekor baru. Saat ini, Fujito Ichiro menemukan sebuah sakelar. Sebenarnya sekarang para leluhur tidak meminjamkan kekuatan mereka kepadaku. Alasan mengapa aku bisa lulus ujian. Mungkin karena aku meminjamkan tubuhku kepada leluhur tadi malam. Lalu dengan ini membuka sakelar kemampuan potensial di dalam tubuh. Tepat pada saat ini, kekuatan besar muncul di depanku dengan suara gemuruh. Seorang pemuda perlahan keluar dari sana. Dia bahkan dengan ramah melemparkan segumpal api ke arahku. Yang membuatku sangat ketakutan. Aku ingat identitas pemuda itu. Namanya adalah Ichikawa. Yang pada usia 23 tahun telah menjadi yang melampaui terkuat saat itu. Meskipun masih muda, namun prestasinya sangat gemilang. Peristiwa Wan Magong dan ledakan Kyushu 10 tahun lalu
hampir sepenuhnya diatasi seorang diri. Biasanya dia seperti naga yang kepala dan ekornya tidak terlihat. Mengapa dia bisa muncul di sekolah pelatihan pemburu? Ichikawa dengan sangat akrab meraih tanganku. Dia mengucapkan selamat kepadaku karena telah berhasil lulus ujian kualifikasi pemburu. Dan dia datang. Dia ingin menambahkan item penilaian kepadaku di sini, yaitu meluncurkan serangan kekuatan terkuat padanya. Setelah kata-kata itu selesai, aku mengecap bibirku. Ekspresi aneh muncul di wajahku. Sekarang dengan kekuatanku, bahkan menyentuh tubuh Ichikawa pun sulit, aturan penilaiannya sangat sederhana. Dalam 1 menit, selama aku bisa memukul tubuh Ichikawan, aku dianggap lulus penilaian, dan dia akan menyerangku sekali setiap 10 detik. Namun, selama periode ini, aku diizinkan menggunakan senjata dan keterampilan. Saat ini, Kengou, kepala botak, aku tidak mengikuti saran Ichiro Koto. Sebaliknya, aku memilih menggunakan kekuatanku sendiri untuk lulus penilaian ini. Lagi pula, jika aku ingin menjadi kekuatan tempur terkuat, aku harus menggunakan kekuatanku sendiri untuk mengukur kekuatan transenden terkuat modern. Saat Ichikawan mengumumkan penilaian dimulai secara resmi, aku mengambil pedang panjang dan bergegas menuju Ichikawan. Ichikawan terus menghindar dan bergerak di bawah serangan cerobohku. Para siswa yang menonton di bawah panggung semua mengeluarkan ponsel mereka dan mulai merekam video. Mereka semua merasa aku terlalu gegabah. Bahkan merasakan penilaian terkuat saat ini. Namun, beberapa dari mereka melihat situasinya. Yaitu, gerakanku tampak ceroboh. Tetapi sebenarnya selalu dapat mempertahankan tampilan serangan gabungan. Pada saat ini, aku juga merasakan perubahan dari satu tubuh. Meskipun setiap serangan dihindari oleh Ichikawan, tapi pikiranku dapat membayangkan setiap kilatannya. Dan tubuhku sepertinya tidak merasakan kelelahan. Dan perubahan ini justru dimulai dengan meminjamkan tubuhku kepada para leluhur. Namun, tepat pada saat aku linglung, Ichikawan menjentikan jarinya ke dahiku. Karena panik, aku menghindarinya dengan sangat berbahaya. Untungnya Ichikawan, serangan ini mengalami situasi yang dipaksakan. Jika tidak, aku mungkin langsung terkena headshot sekarang. Namun, pada saat ini, hati Ichikawan dipenuhi dengan kebingungan. Sebenarnya, kekuatan serangannya akan sedikit lebih besar. Tetapi kesalahan terjadi sesaat sebelum peluncuran. Karena pada saat itu, dia merasakan ancaman dari tubuhku. Di sisi lain, setelah menghindari serangan, aku terus memikirkan perasaan ketika meminjamkan tubuhku kepada para leluhur. Setelah beberapa saat, bayanganku datang lagi di hadapan 1000 yuan. Dan kali ini, jarakku dengannya sudah sangat mengancam. Bahkan kamera pun tidak bisa menangkap sosok kami berdua, 1000 yuan. Selama periode ini, sebuah masalah juga terlihat. Meskipun seranganku sekarang lebih cepat dari sebelumnya. Tetapi mengalahkan cacing tak berujung jauh lebih berbahaya daripada sekarang. Jadi dia menduga aku pasti menyembunyikan beberapa rahasia. Ketika waktu mencapai detik ke-20, 1000 yuan dengan lembut meletakkan tangannya di dadaku. Dengan suara gemuruh yang keras, tubuh Ran terbang mundur tanpa henti. Membentur dinding dengan keras. Tetapi setelah memuntahkan seteguk darah, aku benar-benar tertidur. Kemudian, 1000 yuan berjalan di depanku, mengumumkan bahwa penilaian ini telah berakhir. Meskipun hasilnya tidak sesuai dengan harapannya. Tetapi apapun hasilnya, aku akan lulus penilaian kualifikasi pemburu. Setelah selesai berbicara, dia menerima telepon dan berbalik pergi. Tetapi segera, sebuah suara dingin menghentikan langkahnya. Saya ingin bertanya kepada Anda. Bagian mana yang tidak sesuai dengan harapan Anda? 1000 yuan berbalik setelah mendengar kata-kata itu dan melihat pemandangan yang paling ingin dia lihat. Karena aku tertidur, tubuhku saat ini telah sepenuhnya diserahkan kepada leluhur pendekar pedang, Mitsurugi Kotengu, 1000 yuan. Menatap sosokku dengan sangat gembira. Dia juga ingat bahwa dia salah karena dia merasakan aura ini barusan. Kekuatan sekarang. Para siswa yang menonton tidak peduli dengan kekuatannya.
Karena pertempuran di lapangan saat ini memberi mereka perasaan yang lebih buruk daripada malam sebelumnya. Setelah beberapa detik berlalu, mata 1000 Yuan mulai bergetar. Saat ini, kecepatan dan kekuatanku berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Dan ilmu pedang juga dapat menunjukkan kekuatan yang tak terbatas, sekaligus memancarkan sedikit keindahan. Seolah-olah ilmu pedang berubah dengan bebas seperti air deras. Ketika waktu mencapai detik ke-40, 1000 Yuan melambaikan tangannya, melancarkan serangan ke arahku. Dan aku mengayunkan pedang panjang, bergegas ke arahnya. Dua sosok di medan perang dengan cepat mendekat, meluncurkan serangan gencar lagi. Setiap gerakan mengandung kegembiraan yang ekstrim. Ekspresi leluhur di tubuhku sangat bersemangat. Karena mereka sekali lagi melihat teman lama mereka, pendekar pedang, bertarung dengan bebas. Dan juga sangat senang bahwa di zaman modern masih ada ahli yang kuat seperti 1000 Yuan. Namun, karena potensi tubuhku belum sepenuhnya diaktifkan, jadi pendekar pedang tidak bisa sepenuhnya menunjukkan kekuatan sejatinya. Sementara jiwaku sudah sadar. Mengamati detail saat keduanya bertarung. Saat ini mereka berdua seperti dua kuda jantan yang berlari kencang, saling berhadapan, dengan momentum yang luar biasa. Segera setelah mendekat terdengar ledakan besar yang mengguncang bumi, yang membuat para penonton merasa berdebar-debar. Untung saja, waktu pertarungan dibatasi 1 menit. Jika tidak, seluruh sekolah akan hancur. Kemudian, ketika waktu menunjukkan 1 menit, 1000 Yuan melancarkan serangan terakhir ke arahku. Saat ini, tubuhku tidak bisa lagi menahan konsumsi kekuatan leluhur. Aku mendapatkan kembali kendali atas tubuhku. Dengan pengamatan yang cermat ini, aku hampir mengerti gaya bertarung 1000 Yuan. Pupil mataku terus melambat. 1. Kecepatan serangan 1000 Yuan. Dalam sekejap tubuhku bergerak dengan lihai dan berpapasan dengan 1000 Yuan. Kemudian, aku mengayunkan tangan besar. Tinju melesat secepat kilat. Namun, tinju itu berhenti beberapa milimeter dari 1000 Yuan. Pengalaman bertarungnya yang kaya membuatnya dengan cepat bereaksi. Tetapi sedetik kemudian, 1000 Yuan meraih tinjuku dan membenturkannya ke wajahnya. Kemudian, dia dengan lembut memberitahuku bahwa aku berhasil melewati ujian tambahan. Saat ini, para siswa yang menonton bersorak untuk prestasiku. Aku benar-benar bisa mengenai 1000 Yuan. Setelah dia selesai menyembuhkan lenganku yang terluka, 1000 Yuan memberitahuku bahwa awalnya dia tidak berniat membiarkanku lulus ujian. Meskipun di tengah jalan aku melancarkan serangan bertubi-tubi yang penuh semangat juang, memberinya kesan bahwa kami seimbang. Tetapi yang benar-benar menyentuhnya adalah gerakan menghindariku di saat-saat terakhir. Malamnya, ketika aku pulang ke rumah, ibu langsung memujiku karena telah lulus ujian pemburu untuknya. Dia baru saja melihat video pertarunganku dengan 1000 Yuan di internet. Aku memberitahu ibu bahwa sebentar lagi akan ada orang dewasa yang datang berkunjung ke rumah. Kemudian saya kembali ke kamar, mengingat kembali kejadian di siang hari. Sebenarnya penilaian yang diberikan dengan 1000 Yuan itu memiliki hadiah, yaitu menjadi mitra kerjanya. Tentu saja, di timnya ada seorang gadis bernama Zero, dan dia akan datang berkunjung ke rumah malam ini. Ini memberitahuku musuh sebenarnya dari asosiasi pemburu. Kata-katanya membuatku sedikit bingung. Menara raksasa telah dihancurkan oleh para leluhur di zaman kuno. Sekarang pekerjaan utama asosiasi pemburu adalah berburu monster yang ditransfer dari celah dimensi. Mungkinkah ada keberadaan tak dikenal yang tersembunyi di baliknya? Saat itulah pendekar pedang Koto Ichiro menyela lamunanku. Saat ini, semua leluhur berkumpul bersama, seperti sedang membahas sesuatu. Kemudian, Koto Ichiro memberitahuku, mereka memang telah menyetujui sesuatu. Tiba-tiba pada saat ini, terdengar suara dari dalam rumah. Aku meminta maaf kepada para leluhur. Seharusnya 1000 Yuan sudah datang. Ada urusan yang akan dibicarakan nanti. Namun, ketika aku berjalan ke ruang tamu, aku menemukan bahwa saat ini lingkungannya gelap gulita. Dan ibuku sudah pingsan di lantai tanpa sadarkan diri.
Kondisi saat ini, aku segera bergegas mendekat. Namun dari sudut mataku, aku melihat sesosok tubuh di ruang makan. Dia diam-diam memakan makan malam yang telah disiapkan ibuku dengan susah payah. Dengan dingin aku bertanya apa yang telah dia lakukan pada ibuku. Dia tidak menjawab pertanyaanku, melainkan memberitahuku bahwa namanya adalah Haiguri. Goro adalah 1.000 yuan. Suruh dia datang di sini menjemputku. Markas besar Asosiasi Pemburu. Aku sama sekali tidak percaya omong kosongnya. Mengangkat tinjuku dan menghantam kepalanya. Saat dia menghindar, aku meraih lengannya dan melemparkannya keluar. Haiguri Goro langsung menunjukkan ekspresi serius di wajahnya. Sebelum datang ke sini, dia telah melihat rekaman pertarunganku dengan 1.000 yuan di siang hari. Tidak kusangka aku tidak hanya memiliki aura dan ilmu pedang yang luar biasa. Bahkan seni bela diri dan penggunaan ki juga cukup mahir. Sosokku perlahan keluar setelah asap tebal menghilang. Saat ini Haiguri Goro juga tidak lagi menahan diri. Dia tertawa terbahak-bahak berkata, "Sebenarnya aku telah meracuni ibuku. Jika aku bisa mendengarkannya, ibuku akan sadar." Seketika, dia mengayunkan telapak tangannya dan mengenai pipiku. Seketika pola ungu gelap muncul di wajahku. Gufugoro mencibir dan memberitahuku. Dia memiliki kemampuan untuk mensintesis berbagai racun di dalam tubuhnya. Dan selama dia mau, dia bisa menutupi area tanpa batas dengan racun-racun ini. Dan racun yang dia suntikan ke wajahku adalah racun mematikan dalam 1 menit. Jika aku setuju untuk bergabung dengan organisasinya, dia akan memberiku penawar racun. Aku mengabaikannya, melainkan memanggil leluhur di tubuhku. Raja Apoteker. Erika? Aku bertanya kepada Erika tentang cara menghilangkan racun. Gufugoro melihatku berbicara sendiri. Mengira aku ketakutan sampai bodoh. Tubuhku bergerak ringan. Dalam sekejap aku menghindari peluru racun yang ditembakkannya. Leluhur Xuan Qingzi menyaksikan gerakanku. Matanya penuh dengan ekspresi terkejut. Dia hanya mendemonstrasikan kemampuan Heki di depanku sekali. Aku tidak menyangka aku bisa menggunakannya dengan bebas dalam pertempuran. Setelah 1 menit berlalu, aku tidak mati seperti yang dikatakan Gufugoro. Sebaliknya auraku menjadi lebih kuat. Gufugoro membelalakan matanya. Kemudian ekspresi bersemangat muncul di wajahnya. Sepertinya aku masih memiliki banyak trik hebat di tangan. Dia sekarang harus membuatku bergabung dengan organisasi. Saat dia berkata, dia maju ke depan. Aku melemparkan racun yang menyebabkan rasa sakit. Meskipun racun ini tidak mematikan, tetapi itu bisa membuat otakku merasa sakit tak tertahankan. Menghadapi suara dia yang menyerbu, aku tidak memilih untuk menghindar, tetapi berdiri tegak. Kemudian, saat dia menyeret getaran kanannya, aku mengambil sikap Kuan Sheng Murong 11. Dengan suara keras, suara tulang patah tiba-tiba terdengar. Diikuti oleh sikap gelar Kataigan. Kemudian, menggunakan tendangan yang sangat kuat, menendang Gufugoro dengan keras hingga terbang keluar. Gufugoro segera jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun. Sampai sekarang dia masih tidak bisa mengerti mengapa racun yang dia gunakan tidak berpengaruh sama sekali. Bahkan pemburu kelas S pun akan mengalami keterlambatan penilaian karena ketakutan. Melihat tubuh Grey Bonegoro yang terus bergetar, aku menunjuk ke langit sambil melafalkan mantra, memusatkan elemen sihir di ujung jariku. Ini adalah mulut leluhur di dalam tubuh. Semuanya membuka lebar tanpa suara. Bahkan pendekar pedang Kouten Ichiro pun kagum dengan ekspresi itu. Karena aku hanya memberikan tubuh kepada mereka sekali, baik itu teknik tubuh atau sihir, semuanya bisa ditiru. Jika semua leluhur selanjutnya melatihku bersama-sama, mungkin aku benar-benar akan menjadi transenden terkuat di zaman ini. Bahkan bisa melampaui keberadaan leluhur. Sesaat kemudian, Ichigen datang. Dia memberitahuku untuk menangkap organisasi jahat di balik Grey Maiden Goro. Dia berturut-turut mengirim 15 tim aksi. Dia pergi untuk membereskan masalah ini, yang menunda kedatangannya.
Untungnya aku bisa mengalahkan pemburu kelas S, Grey Maiden Goro, sendirian. Aku sedikit malu dan berkata, kebetulan aku punya beberapa cara untuk melawan racun. Yang terpenting, tubuh ibuku tidak dalam bahaya besar. Keesokan harinya, Ichigen memberitahu ibuku. Karena aku memiliki bakat yang sangat baik, aku telah dipilih untuk menjadi mitra kerjanya. Oleh karena itu, di waktu berikutnya, dia akan membawaku ke markas untuk berlatih. Dan melatihku menjadi pemburu yang hebat. Meskipun ibuku tahu bahwa profesi pemburu selalu memiliki bahaya kehilangan nyawa. Tapi dia sangat mendukungku. Untuk mewujudkan impianku. Selama ini, dia tahu. Aku ingin menjadi pahlawan seperti leluhur. Ibuku menyuruhku untuk tidak khawatir. Dia akan selalu mendukung ideku. Melihat wajah ibuku yang semakin menua, hatiku terasa sedikit tidak enak. Sejak ayahku meninggal karena kecelakaan, ibuku sendirian merawat hidupku. Setelah berpamitan dengan ibuku, aku naik mobil sport Ichigen. Setelah sekitar 2,5 jam berlalu, aku melihat pemandangan di luar jendela dengan tidak percaya. Ichigen memberitahuku. Ini adalah pangkalan militer tempat hanya sedikit transenden yang bisa masuk. Pasukan anti ramalan disingkat adalah pertemuan. Setelah semuanya beres, mereka akan menjelaskan kepadaku tentang pertemuan. Tiba-tiba bayangan gelap melesat turun dari langit dengan suara mendesing. Aku buru-buru menyilangkan kedua lenganku di depan dada. Menahan serangannya, lalu aku mendorongnya dengan kedua tangan. Mendorongnya keluar. Ternyata nama pemuda ini adalah Tiao Yantaro. Dia juga anggota organisasi penjara. Dan aku masuk pada periode yang sama. Selanjutnya dia akan menjelaskan kepadaku tentang organisasi penjara. Sambil berkata, dia terus menggunakan tendangan secepat angin. Aku sangat bingung. Karena dia menjelaskan tentang penjara kepadaku. Mengapa kita bertarung hebat? Tiao Yantaro segera memberitahuku. Ini sebenarnya adalah tradisi di penjara. Setiap anggota baru akan memahami tentang penjara dengan cara ini. Tidak lama kemudian, aku belajar banyak hal yang tidak diketahui dari mulut Tiao Yantaro. Sama seperti yang aku tahu. Tugas utama asosiasi pemburu adalah untuk memusnahkan monster yang keluar dari celah dimensi. Namun selain itu, ada juga keberadaan yang lebih menakutkan, yaitu bencana. Seperti kekuatan 10.000 iblis yang muncul 10 tahun lalu. Dan peristiwa ledakan Kyushu. Berasal dari bencana. Alasan mengapa bencana menakutkan adalah karena itu bukan monster yang dihasilkan secara alami dari celah dimensi. Ini adalah jenis agresi dari dimensi lain. Sama seperti menara raksasa mitos di zaman kuno monyet. Termasuk krisis tingkat super puncak. Dengan kata lain, makhluk-makhluk dari dunia lain masih berbasis di dunia ini. Dan sekarang perkembangan situasi telah menjadi sangat serius. Meskipun seseorang baru bisa disebut sebagai transenden jika ada totem di tangannya. Tetapi pada kenyataannya, hanya sedikit orang yang memiliki bakat seperti leluhur. Beberapa transenden yang memiliki kemampuan meramal akan menemukan bencana yang akan datang. Kemudian mengirim pemburu top terpilih untuk mencegatnya. Dan anggota organisasi penjara adalah pemburu top terpilih. Tetapi hal yang memaksa munculnya organisasi penjara. Masih karena kejadian ini. 100 tahun yang lalu, ada seorang penjelajah bernama Robert. Menemukan sebuah buku ramalan di sebuah gua. Dan di halaman pertama buku ramalan itu tertulis sebuah kalimat yang membuatnya panik. Tuan Robert, penjelajah terkenal, akan datang ke sini pada saat ini. Waktu yang tertulis di atasnya persis sama dengan waktu Robert menemukan buku ramalan itu. Yang lebih menakutkan adalah kejadian bencana yang diramalkan dalam buku semuanya terjadi satu persatu di dunia nyata. Dan setelah itu, manusia secara berturut-turut menemukan banyak buku ramalan tentang bencana. Maka negara mendirikan organisasi anti penjara untuk melawan semua ramalan dalam buku. Rahasia ini hanya diketahui oleh para transenden top yang bergabung dengan organisasi anti wilayah. Yang berhak untuk mengetahuinya. Saat malam tiba, aku duduk di tempat tidur dan mengingat kejadian yang terjadi di siang hari. Saat ini aku masih merasa bahwa bergabung dengan organisasi anti penjara seperti mimpi. Dan dunia ini masih penuh dengan krisis.
Kapan saja akan menghadapi invasi dunia spiritual. Tiba-tiba pada saat ini, sosok para leluhur muncul serempak di hadapanku. Mereka datang untuk memberitahuku satu hal yang tidak sempat dikatakan tadi malam, yaitu para leluhur memutuskan untuk melatihku menjadi transenden terkuat. Baik itu kekuatan tempur terkuat saat ini, Ichikawa, atau waktu yang tak terkalahkan di zaman kuno. Pada akhirnya aku akan melampaui mereka semua. Karena aku memiliki kualifikasi untuk menjadi transenden terkuat dalam sejarah. Jadi mereka berharap aku bisa menjadi murid dari 106 leluhur. Mereka akan mengajarkan kepadaku semua keterampilan yang ada pada diri mereka. Dan yang membuat para leluhur mengubah pikiran mereka adalah aku dan racun. Pertarungan antara pemburu, abu, dan serigala. Dalam pertempuran itu, aku meniru gerakan yang pernah mereka gunakan. Meskipun aku tidak tahu apakah itu efek dari mengendalikan artikel. Tetapi para leluhur sangat yakin. Aku memiliki bakat kemampuan belajar yang luar biasa. Dan bakat inilah yang menjadi jaminan mereka bahwa aku akan menjadi transenden terkuat dalam sejarah. Setelah mendengarkan perkataan Mitsufuji Ichiro, air mata berkilauan di mataku. Pikiranku mengingat kembali masa lalu. Selain ibuku, tidak ada seorang pun yang mengharapkanku. Setiap kali aku gagal dalam ujian, aku akan menjadi bahan tertawaan di kelas. Para guru juga menganggapku sebagai pemburu palsu tanpa bakat. Tetapi dalam satu hari, aku berturut-turut mendapatkan pengakuan dari yang terkuat di zaman modern dan yang terkuat di zaman kuno. Saat ini Mitsufuji Ichiro maju dan menepuk pundakku. Dia memberitahuku, sebenarnya ketika aku tertidur, para leluhur dapat menggunakan waktu dan ruang dengan lebih bebas. Jadi mulai sekarang aku bisa melaksanakan tugas yang diturunkan oleh organisasi di siang hari. Dan pada malam hari, ketika tubuhku tertidur, biarkan jiwa datang ke ruang. Bersama dengan leluhur untuk berkultivasi. Satu-satunya kekurangan adalah konsumsi jiwa yang berlebihan. Tidak akan membuatku memiliki keadaan tidur yang cukup nyenyak. Saat hari kedua tiba, aku dengan mata mengantuk datang ke restoran yang disediakan oleh organisasi anti-domain. Saat ini di depanku duduk sosok seorang gadis. Jika aku tidak salah ingat, dia seharusnya sama denganku. Juga siswa seangkatan di organisasi anti-penjara. Namun dari ekspresinya, dia sepertinya tipe orang yang cukup dingin. Segera aku mendapat tugas keluar pertama yang ditugaskan oleh organisasi. Dan rekan tugasku kebetulan adalah gadis bernama Kian itu di pagi hari dan Yan. Ini adalah celah dimensi tingkat ketiga. Karena kejadian bencana sangat jarang terjadi. Terakhir kali terjadi bencana adalah kasus istana 10.000 iblis yang diselesaikan dengan 1.000 yuan. Jadi terkadang mereka mengirimkan celah dimensi dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi kepada organisasi anti-domain untuk ditangani. Dan organisasi anti-penjara mengubah kejadian yang tercatat dalam ramalan menjadi tingkat pertama. Akibatnya, yang menyebabkan kota atau wilayah tertentu dihancurkan adalah tingkat ketiga. Yang menyebabkan bencana di atas wilayah negara adalah tingkat kedua. Yang sepenuhnya memengaruhi lingkungan keseluruhan di Blue Star adalah tingkat pertama. Dan bencana yang pada akhirnya akan menghancurkan seluruh dunia disebut sebagai super, misalnya mitos yang muncul di zaman kuno. Menara raksasa adalah satu-satunya bencana super di Blue Star. Setelah kami tiba di tempat celah dimensi muncul, celah di depan kami tiba-tiba meluas dengan suara keras. Ini persis sama dengan apa yang tertulis di buku ramalan. Celah dimensi berukuran sedang ini akan terus meluas seiring waktu. Dan setelah mencapai tingkat tertentu, ia akan mengirimkan monster tingkat atau lebih tinggi. Ini adalah pemburu Ruyue yang dikirim oleh asosiasi pemburu yang menyuruh kami segera pergi dari sini. Karena dia samar-samar bisa merasakan ada keberadaan tingkat bos di dalamnya. Seiring dengan munculnya kelompok monster pertama, sekarang menampilkan posisi mengemudi sihir. Menunjukkan bakat alkimia. Yang juga tidak mau kalah menggunakan kemampuan tendangan kakinya. Ini membuat pemburu Ruyue tercengang. Dia awalnya mengira kami beberapa datang untuk menonton keramaian. Tetapi tidak menyangka kekuatan tempur kami lebih mengerikan daripada pemburu tingkat S sepertinya. Tiba-tiba pada saat ini, sebuah tangan besar keluar dari celah dimensi. Segera wajah aslinya muncul sepenuhnya di depan. Ini adalah monster tingkat S+.
Melihat Ulenal. Pedang mengayunkan energi di tangannya. Segera pedang besar logam yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Ulenal seperti meteor yang keluar dari sarang, dan pada saat yang sama ia mengayunkan kaki panjangnya. Menendang keras bagian belakang kepala Ulenal. Tetapi semua serangan ini tidak berpengaruh. Karena Urainer mengenakan semacam baju besi yang melawan kerusakan atribut fisik. Dengan suara desir, tubuh besar Urainer bergegas menuju arah Qian. Aku bergerak, dan langsung tiba di depan gadis itu. Kemudian, aku mengangkat tangan besar untuk menahan serangan Urainer. Urainer terus menekan dengan gigi besarnya ke arahku. Dengan suara gemuruh, lantai batu di bawahnya langsung retak. Aku mengerang pelan. Aliran udara di dalam tubuhku meledak seketika. Energi yang kuat menyembur keluar dari ujung jariku. Hal yang paling mengejutkan di lapangan adalah Xian. Jelas kemarin dia baru saja bertarung denganku. Tetapi hanya setelah 1 malam. Aku menjadi lebih kuat. Seolah-olah aku adalah orang yang berbeda. Sekarang dia merasa sedikit tidak puas. Serangan tadi bisa dia tangani sendiri. Dia di sini. Aku menatap tinju kananku dan tenggelam dalam pikiran. Saat menghadapi lawan dengan resistensi fisik yang kuat, kita bisa menggunakan Qi untuk menembus dan menghancurkan dari dalam. Ini adalah teknik bertarung yang diajarkan oleh para guru leluhur. Kemudian kami memasuki celah dimensi untuk sepenuhnya menghancurkan sarang monster. Di dalamnya terdapat lorong besar. Hanya saja seiring dengan semakin dalamnya, monster yang kami temui mulai menjadi lebih ganas. Sesaat kemudian, kami bertiga tiba di ruangan yang sangat luas. Tepat pada saat ini, suara dengungan datang dari atas kepala. Saat berikutnya, cakar besar menghantam dari atas. Bahkan Yan, yang memiliki pengalaman tempur paling banyak di antara kami, juga pertama kali melihat pemandangan ini. Celah plus. Bos Minotaurus buta. Sekarang dia segera memicu kemampuan alkimia tertinggi. Ini adalah taktik bertarungnya yang biasa. Menghadapi musuh yang kuat, sejak awal kita harus menggunakan serangan terkuat. Yan melihat ini dan sedikit berjongkok. Bersiap untuk menyambut pertempuran yang akan datang. Aku maju selangkah. Memberitahu mereka. Ini tidak akan berhasil. Baru saja selesai berbicara, Minotaurus mengayunkan kapak raksasa, menghilangkan semua serangan. Dan tubuhnya sama sekali tidak terluka. Saat ini, tubuh ahli alkimia leluhur Qilike di tubuhku sedikit gemetar karena kegembiraan. Dia menyukai bakat yang tertanam pada bambu alkimia. Kecepatan dan presisi alkimia Qian telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Tapi sangat disayangkan, Qian salah menilai ketahanan fisik musuh. Minotaur sama dengan Urainer di depan. Ketahanan fisiknya 100%. Kemudian Qilike mengajukan permintaan kepadaku. Pinjamkan tubuhmu padanya. Qilike ingin menyembunyikan teladan seorang alkemis. Sesaat aku berjalan di depan Qian, melakukan keterampilan alkimia air raksa. Dengan suara keras, air raksa cair dengan cepat melilit tungkai bawah Minotaur. Qian sangat tidak mengerti tindakanku. Dia sudah merasakan bahwa Minotaur kebal terhadap serangan fisik. Jadi setiap skill alkimia tidak akan berpengaruh. Aku menoleh dan memberitahunya sebuah fakta. Pemahamanmu tentang alkimia masih kurang mendalam. Sebagai seorang transenden dengan bakat alkimia, harus terampil menguasai 3 bentuk materi. Dan gunakan dengan fleksibel sesuai situasi. Begitu aku selesai berbicara, air raksa yang tadinya mengalir langsung mendidih. Suhu di seluruh ruangan juga meningkat. Meskipun semua skill alkemis termasuk serangan fisik, tetapi dia dapat menggunakan suhu tinggi yang tak terbayangkan untuk menghancurkan pertahanan musuh. Tidak lama kemudian, Minotaur mencair menjadi genangan cairan di lingkungan yang sangat panas ini. Adegan ini membuat 11 merasa sedikit meragukan hidupnya. Ya, apakah alkemis mencapai pemahaman ini? Dia hanya tahu bahwa seseorang diabadikan di alkemis leluhur Qilike yang luar biasa. Dan dia awalnya mengira aku hanyalah seorang ahli seni bela diri yang serupa. Tanpa diduga, aku masih seorang alkemis yang lebih kuat darinya. Mungkin setelah 2,5 menit.
Kami berhasil menyelesaikan semua monster di dalam celah. Saat ini, pemburu Ruyue berjalan mendekat. Terima kasih kepada kami. Menyelamatkan nyawa dia dan bawahannya. Namun, dia sangat ingin tahu tentang identitas kita. Karena sepengetahuannya, para Transcendent Top telah bergabung dengan Hunter Blood Soul. Tetapi dia tampaknya tidak pernah melihat kita di asosiasi pemburu. Xian melambaikan tangannya padanya. Tidak berencana untuk mengungkapkan identitasnya kepadanya. Tentang organisasi penjara. Hanya anggota di dalam yang memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Kemudian, tepat ketika kami kembali ke markas organisasi dual penjara, sebuah notifikasi panggilan muncul di ponsel kami. Meminta kami untuk pergi ke ruang penelitian. Di ruang penelitian, kepala pelacakan menunjukkan kepada kami sebuah foto yang dikirim oleh tim analisis. Di atasnya ada arang yang bersinar merah, yang tampaknya tidak memiliki sesuatu yang aneh. Kepala pelacakan memberitahu kami bahwa ini sebenarnya adalah buku ramalan. Ditemukan di sekitar Gunung Api Dia. Jadi ada tanda-tanda terbakar. Di dalamnya ada ramalan tentang keselamatan planet biru. Ramalan ini belum pernah muncul di buku ramalan lainnya. Ratusan tahun lalu, di era Heian-kyo di negara Sakura, pemimpin penyihir Tanaka Shinji melakukan kekacauan besar. Tetapi setelah dia akhirnya dikalahkan oleh Onmyoji yang juga seorang transenden, dia diasingkan ke sebuah desa. Dia menyapu seluruh desa dan menggunakan teknik yang akan memperlakukan semua kehidupan dalam lingkaran sihir yang digambarnya sebagai korban hidup. Mengorbankan diri mereka kepadanya. Setelah 1000 tahun. Saat ini mereka semua terikat erat oleh sihir iblis. Kemampuan masing-masing tubuh tidak dapat digunakan. Situasi saat ini, aku dengan cepat bergegas maju. Telapak tangan besar mengeluarkan sihir petir. Tanaka Kiki tidak menghindar, melainkan menggunakan satu jari untuk menerima seranganku. Ekspresinya sangat puas. Para transenden sekarang jauh lebih lemah daripada di zamannya. Saat ini, sosok Su dengan cepat mendekati tubuhnya. Segera, Su mengeluarkan pedang panjang dan menusuk dengan suara puk ke dada Tanaka Kiki. Tanaka Kiki langsung menilai gerakan di depannya. Dia bergerak dan segera bereaksi. Detik berikutnya, pedang di tangan Su melesat secepat kilat ke depan. Aura pedang menebas udara, membentuk gelombang kejut yang tak terlihat. Di sisi lain, aku terengah-engah hanya setelah berhadapan dengan Tanaka Kiki. Satu gerakan, hampir menghabiskan sebagian besar staminaku. Terlebih lagi, orang ini terus menekan kekuatannya. Apalagi semasa hidupnya, dia sendiri adalah seorang transenden. Sama sekali bukan level yang sama dengan monster yang dihadapi sebelumnya. Tepat pada saat ini, Yan dan Qian telah melepaskan diri dari belenggu formasi sihir. Su dan Kiki menyadari gerakan di belakang mereka. Kemudian melambaikan tangan dan melemparkan 3 bola cahaya. Bola cahaya berubah menjadi 3 monster bernama Umi Oni saat menyentuh tanah. Kekuatan satu Umi Oni setara dengan monster tingkat pemimpin Minotaur. Hanya beberapa saat kemudian, aku tiba di medan perang pusat. Tanaka Kiki memperhatikan gerakanku. Dia sedikit tidak percaya bahwa aku bisa mengalahkan satu Umi Oni secepat ini. Aku memanfaatkan kelengahannya sejenak. Dengan cepat meninju wajahnya. Su di samping tampak tidak percaya. Bahkan Yan dan Qian tampak agak kesulitan melawan Umi Oni. Tetapi sebagai anggota baru yang belum menerima pelatihan,
Aku benar-benar berhasil melakukannya. Saat ini, Tanaka Kiki menjilat darah di sudut mulutnya. Dia masih menjadi transcendentai Xiaoqiao sekarang. Saat berbicara, dia meluncurkan keterampilan sihir yang sangat kuat untuk menang. Seolah-olah sambaran petir menyambar udara. Langsung menghantamku dan kehilangan kekuatan untuk melawan. Tubuhku seperti peluru yang jatuh dengan keras ke tunggul pohon di belakangku. Seketika jiwaku dipanggil kembali ke ruang leluhur. Para leluhur menyuruhku untuk segera menghentikan tindakan pertempuran. Karena dalam situasi saat ini, yang terkuat di antara kita jelas merupakan Bundel. Tepat saat menghadapi Tanaka Kyogi, Sui berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Dan untungnya, di sini adalah villa di lokasi terpencil. Jika populasinya lebih banyak, Tanaka Kyogi akan segera berubah menjadi Raja Iblis. Dengan kata lain, jika kita berempat jatuh di sini, maka Tanaka Kyogi juga dapat berubah menjadi Raja Iblis dalam sekejap dengan melahap tubuh kita. Jadi leluhur berharap aku menyerahkan tubuhku kepada salah satu dari mereka dan membiarkan leluhur menggantikanku untuk mengalahkan Tanaka Kyogi. Aku mengerutkan bibirku. Lalu menolak saran para leluhur. Jika di masa depan setiap kali aku pergi menjalankan misi, tingkat kekuatan musuh jauh di atasku, apakah setiap kali aku harus meminjam kekuatan para leluhur? Jika seperti ini, aku tidak bisa menjadi transenden terkuat dalam sejarah seperti yang kalian katakan. Setelah mengatakan ini, para leluhur tidak bisa berkata apa-apa lagi. Mereka sangat menghargai keberanian dan kepercayaan diri di dalam hatiku. Maka gunakan semua keterampilan yang mereka berikan kepadaku untuk bertarung. Sesaat kemudian, sosokku muncul kembali di medan perang. Aku menopang Zhang yang hampir kelelahan dan mengalami kesulitan dengannya. Memberikan shuriken, aku memeriksanya satu persatu. Dan Tanaka Kyogi mengulangi trik lamanya. Terus-menerus menembakkan kilatan sihir ke arahku. Dan kali ini, aku sudah siap. Dengan cepat menunjukkan bakat yang diberikan Tanaka Ichiro kepadaku. Ilmu pedang Tianyi Dao, pupil mata Tanaka Kyogi menyusut tajam. Mulutnya terbuka dengan sangat ngeri. Dia gemetar menanyakan asal-usulku. Karena jurus ini pernah membuatnya sangat menderita semasa hidupnya. Aku tidak memperhatikannya, tetapi melanjutkan gerakan di tanganku. Menarikan ujung pedang di tangannya. Menggambar garis-garis lengkung yang indah di udara. Tanaka Arena sudah tidak berminat untuk bertarung. Dia tidak mengerti. Mengapa gerakanku begitu tak ada habisnya? Kemudian dia menunjuk ke depan dengan tangan kanannya. Satu demi satu mantra keluar dari mulutnya. Aku ke atas, melompat, berusaha menghindari serangan ini. Namun, bola-bola api ini dapat segera mengubah lintasan serangan dan menuju ke arah aku menghindar. Terus mengejar. Keadaan saat ini, aku menancapkan pedang panjang dengan keras ke tanah. Segera melangkah besar, gerakan tubuh bergerak mengikuti ingatan di benakku. Dalam sekejap, gelombang kejut yang kuat memaksa tanah memunculkan perisai batu, menghalangi bola-bola api yang menyusahkan ini. Kemudian, aku berteriak keras, membelah perisai batu menjadi bongkahan batu, mengelilingi arena pertempuran. Karena tidak bisa mengalahkanmu secara langsung, maka ciptakan lingkungan pertempuran yang menguntungkanku. Dengan bongkahan batu ini sebagai efek yang menghalangi pandangan, aku menggunakan langkah kaki Grandmaster pertarungan leluhur untuk terus mengubah sosok. Ini membuat Tanaka Arena merasa sangat sulit. Dia sama sekali tidak bisa menangkap sosokku. Dan dia juga merasa bahwa gerakan-gerakan ini sangat aneh. Jelas-jelas semuanya adalah keterampilan tingkat pemula dari berbagai bidang. Namun di tanganku, itu menjadi sangat kuat. 4. Shizu yang menyaksikan dari samping juga sangat terkejut. Kemajuanku sejak tubuhku dirasuki oleh mereka sekali. Seolah-olah membuka semua meridian. Tidak hanya mudah untuk mempelajari keterampilan mereka, tetapi juga dapat berinovasi pada gerakan-gerakan sederhana ini. Sehingga lawannya saat ini memiliki kebijaksanaan. Penyihir pun bisa melakukan hal seperti ini.
Sepertinya sebelumnya mereka terlalu khawatir. Saat ini di sisi medan perang. Tanaka Arena telah dipaksa mengeluarkan kartu truf terakhirnya olehku. Ini adalah keterampilan sihir terlarang yang sangat jahat. Terlihat dia menggabungkan semua tengkorak di dalam 23 pilar. Awalnya tengkorak ini digunakan untuk mengisi nutrisi tubuhnya setelah berubah menjadi Raja Iblis. Tetapi sekarang dia harus menggunakan kartu truf ini lebih awal. Perubahan situasi yang tiba-tiba tidak menggoyahkan tekadku. Sebaliknya, semangat juang di hatiku terus meningkat. Di awal pertarungan, aku karena beberapa kebingungan dan juga ketakutan, itulah mengapa aku dipukuli mundur. Jadi sekarang yang perlu aku fokuskan adalah nyawa lawan. Saat ini, di tubuhku mulai berkilauan api yang melambangkan keberanian. Ini adalah keterampilan yang aku pahami di dalam hatiku. Menggabungkan ilmu pedang pendekar pedang leluhur dan ilmu sihir raja hukum leluhur. Seketika pedang di tangan seperti kilat. Merobek udara, langsung meluncur ke telapak tangan besar yang akan jatuh. Pendekar pedang leluhur pernah memberitahuku. Di matanya, nyawa lawan seperti benang tipis. Yang harus dia lakukan adalah memotong benang yang ditarik itu menjadi dua. Saat ini bagiku, nyawa Tanaka Arena lebih seperti api. Melambangkan keburukan. Api redup yang kotor. Dan yang harus aku lakukan adalah melahapnya dengan api yang lebih panas. Saat ini, senyum di wajah Tanaka Arena telah membeku selamanya sesaat sebelumnya. Dia tidak bisa mengerti sampai saat ini. Mengapa aku bisa meledak dengan kekuatan yang begitu besar dalam sekejap? Para leluhur juga tampak tercengang. Mereka telah bertarung bersama selama bertahun-tahun. Dan mereka tidak menyangka bisa memotong garis lawan menjadi satu. Pada saat ini, Master Alkimia Ki, yang selama ini diam, segera menemukan sesuatu. Sebenarnya bakatku selain kemampuan belajar yang sangat kuat, juga dapat dengan bebas beralih di antara berbagai bidang bakat. Bahkan dapat menciptakan trik baru melalui pemikiranku sendiri. Di sini karena konsumsi kekuatan fisik yang berlebihan, aku tidak dapat menahan diri dan tertidur. Dan penghalang yang digunakan untuk menutupi seluruh desa pada saat ini mulai runtuh ke arah dalam. Jika ini terus berlanjut, semua orang akan hancur oleh energi ini. Kecuali pada saat terakhir kehancuran selesai. Mengeluarkan keterampilan terkuat dari kekuatan. Untuk dapat mengimbangi energi ini. Tapi sekarang semua orang hampir tidak memiliki kekuatan lagi. Dan bahkan dalam keadaan 10.000 tinju. Belum tentu bisa melakukannya. Tiba-tiba pada saat ini, tubuhku tanpa sadar melakukan gerakan mengangkat pedang. Pendekar pedang leluhur memanipulasi tubuhku untuk mengeluarkan puncak ilmu pedang. Baru kemudian, pada saat dunia iblis akan benar-benar terbelah, sebuah kilatan pedang yang sangat indah tergores, dan Su di belakang tampak linglung. Dia sudah mulai penasaran dengan identitasku. Mampu menunjukkan ilmu pedang yang begitu indah dalam waktu singkat. Bakat baru ini hanya ditunjukkan oleh satu orang sebelumnya. Yaitu pendekar pedang ulung dari zaman kuno, Mitsuru Kotani. Di sisi lain, seorang pria yang sangat mirip dengan Tong Su menelepon Ichimonji dengan bayaran 1.000 yen. Dia memberitahu Ichimonji. Peringkat akhir dari tugas kali ini adalah malapetaka tingkat 2. Tetapi menurutnya, itu sudah sangat mendekati tingkat 1. Namun, kekuatan utama yang menembus tugas ini ternyata adalah seorang pria yang baru bergabung dengan tim kurang dari 2 hari. Jadi, dia sangat ingin tahu asal-usulku. Ichimonji tidak mengatakan hal lain. Tetapi hanya mengucapkan kalimat sederhana. Menurutnya, akulah orang yang mampu mengakhiri semua ramalan. Setelah mengatakan itu, Ichimonji menutup telepon. Karena saat ini dia sedang menghadapi masalah besar. Peristiwa ramalan dengan tingkat kesulitan di atas tingkat 1. Ketika matahari tidak lengkap. Entah berapa lama waktu telah berlalu. Aku terbangun di ruang medis organisasi Tuiyu. Dokter mengatakan kepadaku. Aku sudah pingsan di sini selama 2 hari. Dan aku juga merasakan kelemahan tubuhku saat ini. Yang sudah sangat parah sehingga aku tidak bisa pergi ke ruang leluhur di dalam tubuhku. Sepertinya pertempuran ini sangat menguras tubuh. Saat itu, aku menyadari bahwa sosok Su sedang duduk di sampingku. Kemudian dia berjalan ke hadapanku dengan wajah serius.
Dia langsung bertanya tentang identitasku. Sebelumnya, dia sudah tahu dari mulut Yan bahwa bos malapetaka tingkat 3, Minotaur, juga diselesaikan olehku seorang diri. Yaitu, aku, seorang pemula yang baru bergabung dengan Tuyu kurang dari 2 hari. Ternyata bisa terus-menerus menghancurkan malapetaka tingkat 3 dan tingkat 1 sebagai kekuatan utama. Dan sampai sekarang dia belum pernah melihat ada orang yang bisa menunjukkan bakat dari bidang yang berbeda. Bahkan leluhur dari zaman kuno pun tidak bisa melakukannya. Jadi dia ingin tahu bagaimana cara menjadi sekuat aku. Dalam sekejap, aku sedikit takut dengan aura yang ada pada Su. Lagi pula, aku tidak tahu bagaimana menjelaskan tentang para leluhur yang bersemayam di tubuhku. Tiba-tiba, seorang sosok berambut merah membuka tirai ruang perawatan. Dia memperkenalkan dirinya. Dia adalah kakak dari Su, Shin. Dan dia adalah pemuda yang secara resmi menelepon Ichimonji. Zenda Buyi mengabaikan keberadaan Su. Dia mengambil pedang besar. Berdiri di depanku. Melepaskan tekanan yang mengerikan. Mataku tenggelam. Apakah ini evaluasi yang diberikan organisasi kepadaku? Benar-benar tidak menjawab pertanyaanku. Karena di dalam hatinya sudah muncul riak gelombang. Pada umumnya peserta pelatihan pada dasarnya tidak mungkin mampu menahan paksaan semacam ini. Kemudian dia memberitahuku. Ini memang semacam penilaian untukku. Tetapi itu adalah penilaian pribadinya terhadapku. Dan kedatangannya kali ini adalah untuk mengundangku bergabung dengan pasukannya. Untuk bisa masuk ke organisasi anti neraka. Semuanya adalah orang-orang transenden dengan kualifikasi yang sangat kuat. Namun, tidak peduli seberapa kuat kualifikasimu. Semuanya harus dimulai dari status peserta pelatihan. Hanya setelah mendapatkan pengakuan barulah bisa masuk ke pasukan inti. Dan Zhen adalah kapten dari salah satu pasukan. Begitu dia selesai berbicara, sosok Su langsung terpana. Dia sudah menjadi peserta pelatihan selama 2,5 tahun. Tetapi dia belum pernah mendapatkan undangan dari pasukan inti. Namun, aku seorang pendatang baru yang baru masuk tidak sampai 2 hari. Tetapi malah melangkahi kepalanya. Ini membuatnya merasa sangat tidak senang. Kemudian, dia menemukan sosok Yan Yuan di lapangan latihan. Su Chongyan dan Kadalki meminta Qian Yuan untuk melatih mereka. Karena kemunculanku, sepenuhnya membangkitkan semangat juang di dalam diri mereka. Terutama 11 dan Yan. Sejak pulih, mereka berdua terus berada di lapangan latihan tanpa henti berlatih. Perubahan mereka membuat Qian Yuan merasa sangat menarik. Dia datang, dia mengundang untuk bergabung dengan pasukan penjara. Adalah pilihan yang tepat. Di sisi lain, Zhen membawaku ke kantornya. Dia memberitahuku 3 aturan di pasukan. Pertama adalah saat menjalankan tugas. Kecepatan adalah yang pertama, yang kedua adalah dalam pertempuran tidak mengurangi serangan. Yang ketiga adalah menemukan kekurangan diri sendiri. Dan mengatasinya di dalamnya, karena dia memiliki pasukannya di sana. Cadangan beberapa aturan. Pasukan tempur selalu menyandang gelar terkuat. Meskipun anggota pasukan selalu menjadi standar terendah, yaitu 7 orang. Tetapi hanya menangani kejadian ramalan tingkat 1 ke atas. Mereka pergi untuk menangani kejadian ramalan dengan tingkat kesulitan di atas tingkat 1. Ketika di jalan, aku mengirimkan pesan kepada mereka masing-masing. Isinya kurang lebih adalah peristiwa pelatihan yang disesuaikan berdasarkan bakat mereka masing-masing. Ini sebenarnya adalah leluhur yang memintaku untuk melakukannya. Karena di antara kelompok leluhur ada beberapa yang menyukai standar pada diri mereka. Dan leluhur juga berharap para transenden ini dapat menghidupkan kembali peristiwa masa lalu. Setelah dia sampai di dalam konten, ketakutan di hati Yuan muncul kembali. Tidak hanya kejadian ramalan yang dibuat berdasarkan kerja sama 3 orang dan kebiasaan bertarung. Bahkan beberapa kejadian ramalan tingkat tinggi. Dan perasaannya seperti pengalaman bertarung. Sangat berpengalaman dalam menulis. Setelah sekitar 2,5 jam, saya dikejutkan oleh fenomena kebiasaan bertarung. Gunung-gunung tinggi ditutupi oleh gletser es yang tak terhitung jumlahnya. Dan ini seperti kejadian ramalan tingkat pertama, pembekuan bola. Dan jangkauannya masih meningkat pada tingkat yang sulit dijelaskan. Pada saat itu, seluruh bintang biru akan menghadapi bencana pembekuan total. Maka ini akan menjadi peristiwa bencana super kedua dalam sejarah.
Di bawah kepemimpinan Zhen, kami segera tiba di lokasi terjadinya bencana. Saat ini, suhu di sekitarnya telah mencapai -100 derajat Celcius. Dan yang perlu kita lakukan adalah menemukan sumber bencana di dalam gletser ini. Selain itu, ramalan ini tidak dicatat dalam buku ramalan, tetapi oleh Transcendent dalam organisasi tim penjara yang memiliki kemampuan meramal. Ramalan semacam ini tidak sedetail catatan dalam buku ramalan. Lebih menguji kemampuan individu para Transcendent untuk menghancurkannya. Kemudian kesulitan dari peristiwa ramalan tingkat pertama ini bisa dikatakan sangat tinggi. Saat itu, seorang anggota tim di belakang merasakan aura musuh. Lokasinya kira-kira di arah jam 3, kurang dari 300 meter dari sini. Saat suaranya jatuh, sosok wakil kapten menghilang dalam sekejap. Kemudian, dalam waktu kurang dari 10 detik, sosoknya muncul kembali dengan suara gemerisik. Ketika dia pergi untuk menyelidiki dengan cermat. Memang ada monster yang berkumpul di lokasi itu. Kemudian kira-kira diperkirakan tingkatannya adalah S. Semua orang bergegas menuju monster dengan kecepatan yang sulit ditangkap oleh mata telanjang. Dan ketika saya tiba, hampir semua monster telah dibersihkan. Saat ini, saya merasakan perbedaan antara siswa pelatihan dan anggota resmi. Perlu Anda ketahui, ini semua adalah tingkat monster S. Hanya satu tingkat lebih rendah dari Minotaur pertama saat itu. Kemudian kami datang ke sebuah gua untuk mengisi kembali stamina yang terkuras. Dan jika tidak ada kecelakaan, kami akan menghabiskan malam di sini. Dan di tempat yang tidak kita ketahui, muncul sosok. Dia memegang buku yang tampak seperti buku ramalan di tangannya. Dan berjalan ke gunung yang sama. Setelah tubuhku benar-benar tertidur. Seperti biasa, aku datang ke ruang angkasa untuk beristirahat bersama leluhur. Tugas cepat malam ini adalah pelatihan konsentrasi, leluhur. Malchit memberitahuku. Seorang ahli sejati. Konsentrasinya tidak bisa digoyahkan oleh siapapun. Jika aku bisa melatih konsentrasiku hingga batasnya, aku juga bisa mengumpulkan serangan target musuh dengan cepat seperti wakil Kapten Luo. Tanpa terasa waktu berlalu hingga hari berikutnya. Kami mengandalkan bakat anggota Shan untuk memusnahkan semua monster di sekitar gunung es. Seiring dengan semakin dalamnya perjalanan, Hou Shan berkata. Dia merasakan reaksi yang sangat kuat di posisi 1000 meter di depan. Dia menduga. Seharusnya kepala monster itu dengan cepat mendekat ke tempat ini saat meluncur. Seorang raksasa biru muncul di depan semua orang dengan suara gemuruh. Monster level boss, pemanen misterius gadis Anlida Air, perkiraan level tidak diketahui. Melihat itu, Zhen dengan cepat memerintahkan anggota untuk melancarkan serangan tempur. Namun, serangan yang dilancarkan semua orang bersama-sama. Bahkan tidak bisa meninggalkan satu luka pun. Saat ini, sosokku sudah berada di atas kepala Anlida Air. Aku bersiap untuk melancarkan serangan terkuatku. Dengan suara gemuruh, cahaya api yang membubung keluar dari kebugaran. Kemudian, aku menatap kosong pemandangan di depanku. Serangan terkuatku tidak menimbulkan kerusakan pada Anlida Air. Saat ini semua mata tertuju pada Zhen. Omong-omong, alasan mengapa pasukan itu diberi gelar terkuat. Sebagian besar alasannya adalah karena keberadaan Su. Zhen menggunakan bakatnya. Dalam sekejap mata dia memotong kedua lengan Anlida Air. Melihat gerakan Zhen selanjutnya, Ruo dengan sangat terampil memerintahkan anggota untuk mengumpulkan penghalang pertahanan. Di sisi ini, mata Zhen menjadi tajam. Dengan mengangkat tangannya, bayangan pedang terus berkedip. Saat membentuk fusi bayangan pedang, terkondensasi menjadi api yang membara. Terlihat lubang besar muncul di tubuh besar Anlida Air. Hanya mengeluarkan jeritan sebelum mati sepenuhnya. Melihat adegan ini, aku tidak bisa lagi menahan kegembiraan di dalam hatiku. Tebasan pedang api Zhen sama. Seperti yang baru saja kulakukan. Keduanya adalah ilmu pedang elemen api. Namun, dari segi kekuatan, sama sekali tidak bisa dibandingkan. Tiba-tiba pada saat ini, jeritan terdengar dari belakangku. Aku menoleh. Melihat pemandangan yang tidak akan pernah dilupakan seumur hidupnya. Hanya melihat di dada gunung muncul mulut besar berdarah.
Melihat adegan ini, ekspresi menyalahkan diri sendiri langsung muncul di wajah Zhen. Dia meminta para anggota tim untuk segera mengambil posisi rendah. Mencari perlindungan. Karena sekarang di suatu posisi muncul musuh yang sangat kuat. Dan bahkan lengannya pun patah. Setelah mengatakan itu, Zhen bergerak. Mencari musuh yang bersembunyi di kegelapan berdasarkan lintasan serangan keterampilan. Segera setelah itu, Anlida R melakukan reorganisasi anggota badan saat ini. Bos ini memiliki kemampuan yang mirip dengan regenerasi. Dan di medan perang saat ini, hanya wakil Kapten Luo dan aku yang tersisa berdiri. Saat ini aku masih berlutut di tanah. Memohon kepada Master Ramuan leluhur untuk menyembuhkan rekan tim yang mati. Master Ramuan meminta maaf kepadaku. Bahkan dia pun tidak dapat menghidupkan kembali tubuh yang rusak sedemikian rupa. Begitu kata-katanya selesai, aku merasakan emosi putus asa seperti air pasang kegelapan. Yonglai. Sekarang aku tidak bisa lagi bertarung dengan sepenuh hati. Aku memohon kepada para leluhur untuk sekali lagi mengendalikan tubuhku. Bersamaan dengan itu, di sisi lain, Zhen dengan cepat menemukan posisi musuh dengan wawasan yang sangat tajam. Tetapi saat ini dia sama sekali bukan lawan musuh. Terlihat, pendekar pedang itu kehilangan lengannya. Tidak diragukan lagi merupakan kelemahan yang sangat besar. Pria bernama Hun ini tidak perlu mengeluarkan terlalu banyak tenaga untuk benar-benar menekan Zhen. Siapa yang tahu, di detik berikutnya, seluruh tubuh Zhen meledak dengan aura yang kuat. Baru saja dia hanya memanfaatkan momentum kelemahan untuk menjajaki kekuatan Hun. Setelah beberapa pertempuran, Hun tidak menggunakan lagi keterampilan yang menghancurkan itu. Terlihat keterampilan itu juga menghabiskan banyak energi bagi Hun. Mengatakan itu, Zhen dengan ekspresi agung menampilkan bakat sejatinya. Fei Fei Yanzhan pedang sebab akibat Zhen Guang Teng Yang. Jika berada di tempat kejadian pasti akan merasa terkejut. Karena Zhen saat ini membakar nyawanya untuk bertarung. Hun menyesuaikan tubuhnya. Dengan cepat menghindari ki pedang yang menebas di depannya. Selanjutnya, dia memanfaatkan celah di antara Zhen yang meluncurkan keterampilan. Melemparkan dua bola cahaya hitam. Hanya saja belum sempat. Dia memiliki langkah selanjutnya. Sosok Zhen menebas lengannya ke depan. Dia awalnya berencana untuk mengalihkan perhatian Zhen. Lalu menyelinap menyerang. Tapi dia tidak menyangka Zhen tidak mengikuti aturan. Tapi Zhen memilih untuk menerima skill bola cahayanya. Tubuhnya juga terlempar keluar sebuah lubang. Saat ini, Hun berjalan di depan Zhen dan mengatakan sebuah fakta. Yaitu Zhen pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Sambil berkata, dia mengeluarkan sebuah buku ramalan dari sakunya. Buku ramalan ini dengan jelas mencatat peristiwa malapetaka Gletser. Dan alasan dia ada di sini. Karena dia juga menjalankan tugas yang diberikan organisasi. Karena ada kelompok yang menentang domain. Maka akan ada organisasi yang mendorong ramalan menjadi kenyataan. Dia adalah salah satu dari 12 rasul di organisasi. Pada saat yang sama, wakil Kapten Locke sudah tidak dapat bertahan lagi. Hanya dengan kekuatannya sendiri. Dia hanya bisa menahan serangan Anlida R secara sepihak. Dia membutuhkan bantuanku. Tapi aku saat ini terlihat sudah benar-benar kehilangan semangat juang. Namun, tepat saat dia linglung, sosokku melintas dengan cepat. Dengan cepat melewati depannya. Kulihat kakiku menyerang terus-menerus seperti angin badai. Saat ini tubuhku sudah sepenuhnya dikendalikan oleh para leluhur. Di sisi lain, Hun mengeluarkan sebotol ramuan dari dadanya. Setelah meminumnya, lengan kanannya yang baru saja terpotong tumbuh kembali. Dan sepertinya dia sudah kembali ke kondisi puncak. Dia memberitahu Zhen bahwa dia memang lawan yang kompeten. Karena dia memaksanya untuk menggunakan relik kuno. Murid-murid Luo Zhen tiba-tiba membesar. Relik kuno? Tapi para leluhur menaklukkan menara raksasa setelah memutus kekuatan pertempuran. Karena itu terlalu kuat. Itu selalu disimpan oleh negara. Tetapi organisasi di belakang Hun dapat dengan bebas menggunakan relik kuno. Hun mencibir dan mendesak keterampilan yang menghancurkan itu lagi. Tiba-tiba pada saat ini, sebuah sosok perlahan berjalan di belakangnya.
Dia tidak menoleh ke belakang. Dia bisa merasakan pikiran yang hampir mati. Saat ini, Zhen berlutut di tanah karena kelelahan. Dalam keadaan linglung, dia merasa bahwa orang yang datang itu sangat mirip denganku. Namun, aura yang terpancar dari tubuhnya jelas sangat berbeda dariku. Hun juga menyadari perubahanku. Sebelum datang ke sini, dia sudah mencari tahu semua informasi tentang anggota tim. Aku baru saja bergabung. Tidak mungkin seorang pendatang baru di organisasi memiliki aura yang begitu kuat. Kemudian dia menyuruhku untuk tidak mendekat selangkah pun. Atau dia akan mengambilnya dengan paksa. Nyawa yang sebenarnya. Saat kata-katanya selesai, sebuah kekuatan tak terlihat langsung memotong kembali lengannya yang baru saja disembuhkan. Yang membuat jiwa sangat terkejut. Sejak aku muncul, pandangannya tidak pernah lepas dariku. Namun meski begitu, dia tidak tahu kapan lengannya terpotong. Saat ini yang mengendalikan tubuhku adalah pendekar pedang Mitsuru Kotengu. Hanya saja karena kekuatan yang dia gunakan terlalu besar. Sampai-sampai pedangnya patah. Tapi itu semua bukan masalah. Grandmaster Alkimia segera mengambil alih kesadaranku. Dengan lambaian tangannya, dia menggunakan alkimia tertinggi dari alam kejujurannya. Dalam sekejap, senjata terindah di dunia muncul di hadapanku. Pada saat yang sama, lengan Hun yang patah perlahan tersambung kembali. Yang membuat Kotengu sangat bingung. Dia tidak percaya bahwa para transenden zaman sekarang telah mencapai level ini. Penyihir Merlin teringat akan sesuatu. Mungkin itu adalah peninggalan yang ditinggalkan oleh era mereka. Dalam jumlah yang ditentukan, pemulihan penuh otomatis akan dilakukan. Satu-satunya cara adalah dengan terus membunuh pemilik artefak. Sampai jumlah penggunaan artefak benar-benar habis. Di sisi lain, Hun bahkan jika bertempur dengan artefak. Tetapi karena saat ini dia menghadapi 106 leluhur secara bersamaan. Di bawah tekanan ekstrim ini, dia sama sekali tidak bisa menggunakan keterampilan menyerang. Sosokku melintas, dan langsung tiba di hadapannya. Kakiku menendang keluar. Langsung menendang dagu Hun. Kemudian pukulan lain menghantam wajahnya dengan keras. Saat ini yang mengendalikan tubuhku jelas adalah leluhur Murong 11. Alasan membiarkannya datang adalah agar Hun bisa merasakan sakit fisik yang ekstrim bahkan dalam kematian. Aku tidak tahu berapa banyak yang membunuhnya untuk melayaniku. Perlahan berjalan ke hadapan yang sebenarnya untuk menyembuhkan lukanya. Mata yang sebenarnya penuh dengan kebingungan. Apa benar aku Kamikaze Minato? Bukan, kami adalah 106 leluhur yang bersemayam di tubuh Kamikaze. Hanya saja sekarang bukan waktunya untuk menjelaskan hal-hal ini. Sambil berkata, para leluhur mengendalikan tubuhku dan langsung menghilang. Saat ini, Hun diam-diam melarikan diri saat aku menyembuhkan luka-luka Shin. Detik berikutnya, tombak Sentyu King mengayunkan tombaknya. Langsung menembus jantung Shin. Ini membuat Shin merasa sangat sakit. Begitu dia dibangkitkan, dia akan langsung dibunuh. Jika terus seperti ini, dia tidak mungkin selamat. Mungkin. Saat ini seorang leluhur mengajukan pertanyaan. Saat ini dia sangat ingin tahu. Jika jarum dihancurkan menjadi berkeping-keping, dari bagian mana dia akan mulai beregenerasi? Tidak lama kemudian, jumlah penggunaan relik benar-benar habis. Hun dengan nekat memutuskan untuk sekalian saja langsung membunuh jarum. Namun, dia baru saja mengepalkan tinjunya. Sosokku tiba-tiba menghalangi jalannya. Aku tersenyum jahat. Kecepatanmu masih terlalu lambat. Sambil berkata, Kudo Ichiro mengendalikan tubuhku dan menunjukkan. Pada akhirnya, sebelum kesadarannya benar-benar menghilang, hati Hun merasakan perasaan tidak berdaya yang mendalam. Faktanya, baginya, kematian bukanlah sesuatu yang patut disesali. Namun, ketika dia menghadapi kekuatanku yang kuat dan tak terbayangkan, rasa takut yang mendalam tumbuh dengan liar di dalam hatinya. Tapi dia tahu saat ini, hanya dengan mengatasi rasa takut, bisa mendorong terbentuknya Gletser.
Setelah keraguan singkat tentang nubuat menjadi jarum, Hun mengeluarkan relik yang bersinar redup dari sakunya. Segera setelah itu, dia dengan kasar melambaikan tangannya, memperlihatkan kemampuan unik yang terkandung dalam relik itu. Kurungan waktu. Waktu di ruang yang diliputi oleh kurungan waktu akan berhenti. Kilatan kepuasan melintas di mata Hon. Pertempuran ini bisa dibilang seri. Lagi pula, aku tidak bisa membunuhnya, dan dia juga tidak bisa membunuhku. Namun, tepat pada saat itu, Shin berjalan perlahan dengan langkah pelan. Sejak dia masih sangat kecil, dia mendengarkan saran Ichimonji untuk mencari guru yang cocok untuknya. Namun, karena bakat Shin yang luar biasa sejak kecil, banyak master merasa malu pada diri sendiri. Tidak berani menerima Shin sebagai murid. Hingga dia bertemu dengan pendekar pedang terkuat saat ini, Bai Hua. Kemudian, Shin berlatih keras di bawah bimbingan Bai Hua selama sekitar 3 tahun. Shin, dengan persepsi luar biasa terhadap ilmu pedang, berhasil mencapai puncak kesempurnaan dalam ilmu pedang. Namun, masih ada satu gerakan dalam kitab pedang. Tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak bisa mempelajarinya. Bahkan gurunya, Bai Hua, menyatakan ketidakberdayanya. Aliran Teniterie yang sempurna telah lama hilang di zaman kuno. Bagaimanapun, itu adalah gerakan yang hanya digunakan oleh pendiri ahli pedang, Kate Ichir. Jadi, meskipun bakat ilmu pedang Shin sangat kuat, namun, karena itu, dia selalu dalam keadaan setengah matang. Bai Hua memberitahunya, dia bisa menggabungkan aliran ilmu pedang lainnya. Atau dia bisa terus memicu inspirasinya melalui pertempuran. Namun, meskipun begitu, akan sulit untuk menyelesaikan pembungaan dalam masa hidupnya. Kecuali Shin bertemu dengan ahli pedang yang kekuatannya jauh di atasnya. Dan gerakan yang aku keluarkan ketika Kate Ichir mengendalikan tubuhku sebelumnya. Ini memberi Shin perasaan yang sangat mengejutkan. Seolah-olah ahli pedang legendaris itu telah muncul kembali di dunia. Jadi, pada saat ini, Shin akhirnya memahami jurus terakhir dalam kitab pedang. Pada saat yang sama, di tempat latihan markas organisasi, hati Ichimonji tiba-tiba berdebar kencang. Hanya suara gemuruh keras yang terdengar. Sosok Ichimonji melintas. Tiba-tiba hanya menyisakan moncong pistol yang hancur. Pada saat ini, Hon juga dipenuhi dengan keraguan. Shin yang terluka parah seharusnya tidak bisa melakukan apapun. Tapi mengapa dia selalu merasa bahwa dia akan mati di tangannya? Pendiri Kate Ichir memberitahuku. Jika orang diibaratkan sebagai bunga, maka saat mekar sepenuhnya hanya akan mekar dalam waktu singkat. Dan periode ini adalah saat gerakan dilatih hingga mencapai puncak kesempurnaan. Nada bicara Kate Ichir menjadi serius. Dia menyuruhku untuk selalu mengingat adegan yang akan terjadi di dalam hatiku. Saat ini, tangan Shin yang memegang pedang perlahan terangkat. Pada saat ini, secercah tekad melintas di matanya. Kemudian, dia mengeluarkan teni yang persis sama dengan ahli pedang. Aliran pedang. Saat ini, ilmu pedang sejati telah mencapai tingkat Koto Ichiro. Hanya saja dia masih memiliki beberapa penyesalan. Dia telah berkembang. Dan hanya itu yang terjadi. Setelah bunga mekar, mungkin hanya akan ada kerinduan yang tak berujung. Keluarga, teman dan rekan, Shinya, mengerti. Kematian bukanlah akhir dari kehidupan. Melainkan saat tongkat estafet diserahkan kepada generasi berikutnya saat kepergian yang paling nyata dan menyeluruh. Aku samar-samar merasakan bahwa teks kosong dan jiwanya terhubung. Pada akhirnya, tim Soho Sojin dalam misi ramalan Gletser. Hanya 2 orang yang selamat. Termasuk Kapten Shin, anggota lainnya gugur dengan gagah berani dalam menjalankan misi. Saat ini, ruang leluhur benar-benar jatuh ke dalam kegelapan. Karena aku menyalahkan semua yang terjadi saat ini. Karena kekuatanku terlalu lemah dan jika sejak awal aku tidak memaksakan diri. Melainkan menyerahkan tubuhku kepada para leluhur untuk ditangani. Mungkin situasinya tidak akan seperti sekarang. Namun, pada saat itu, tangan yang dipegang Shin sebelum kematiannya terasa panas seperti terbakar. Aku merasakan amanah darinya sebelum kematiannya. Ini membuatku langsung menyadari satu hal. Setelah ini, aku tidak akan pernah lagi memiliki pikiran negatif seperti melampaui leluhur.
melainkan berusaha untuk segera melampaui semua orang. Hanya dengan cara ini, aku dapat menjamin bahwa tidak ada lagi yang akan mati. Waktu berlalu dengan cepat dan sebulan kemudian tiba. Pembubaran tim Soh meninggalkan kekosongan yang tak dapat diperbaiki bagi seluruh organisasi penentang penjara. Dan Sono melalui buku harian yang ditinggalkan Shin, memahami cinta mendalam kakaknya untuknya. Oleh karena itu, setelah membantu Soh mengatur emosinya, kami menemukan ahli pedang. Tanpa permintaan heteromorfisasi, dia dapat melatih kami sebanyak mungkin. Pada saat yang sama, di jalanan sebuah kota di Inggris Raya, 1.000 yen. Perlahan mengangkat tangannya dan menyerahkan sebuah buku kepada pria itu. Selama ini, dia memburu 12 rasul. Dan sejauh ini, 4 rasul telah mati di tangannya. Setelah mengirimkan buku-buku ini kembali ke markas organisasi penentang penjara, kepala penanggung jawab memahami. Pengorbanan Shin sangat memukul 1.000 yen. Namun, yang terpenting saat ini adalah mengisi kekosongan di tim Su sesegera mungkin. Karena setelah ramalan Gletser, frekuensi kejadian malapetaka di Blue Star semakin cepat. Bertarung sampai mati di jalanan di pusat kota. Di sini lahir peristiwa ramalan tingkat 2. Para transenden yang dikirim oleh pemberontak untuk menjalankan misi sama sekali tidak dapat berurusan dengan mereka. Karena resistensi monsternya sama sekali berbeda. Tidak mungkin menggunakan serangan area luas untuk membubarkan mereka. Saat itulah, sosok Qian perlahan muncul di sini. Dia meminta para senior untuk mundur sejauh mungkin. Sambil berkata, dia mengangkat tangannya dan menampilkan alkimia tertinggi. Dengan desir, mengubah gas menjadi cairan, membiarkan mereka semua memasuki keadaan panas membara. Akhirnya membentuk padatan yang sangat keras. Hanya dalam sekejap mata, monster di depannya telah teratasi sepenuhnya. Hal ini membuat kapten tim sangat menyesal. Qian baru saja memasuki organisasi pelatihan domain. Jika tidak seperti itu, dia akan segera melamar atasannya. Biarkan Qian dipindahkan ke pasukannya. Sementara di sisi lain, verifikasi pabrik yang ditinggalkan. Dalam menangani peristiwa ramalan tingkat 2 secara mandiri, binatang suci pemakan tanah tidak membutuhkan waktu terlalu lama. Dia telah menyelesaikan tugas dengan sempurna. Karena selama periode waktu ini, dia dan Qian menerima ajaran dari para leluhur. Kemudian mereka menelepon saya untuk melaporkan situasi tugas. Saya mewakili keinginan para leluhur. Memuji mereka masing-masing beberapa patah kata. Qian berkata dengan misterius. Dia mendapat berita besar. Yaitu, mereka sekarang berencana untuk membangun kembali pasukan kontraramalan secara internal. Dia sudah memikirkan namanya. Itu disebut tim Shenfeng. Dengan kata lain, dia berencana untuk memilih saya sebagai kapten. Karena kapten harus memiliki kemauan yang kuat untuk membimbing anggota dengan benar. Dan di hati mereka, saya kebetulan memiliki potensi ini. Setelah menutup telepon, saya merasa sangat tertekan. Jika saya menjadi kapten, bukankah ini menyulitkan saya? Guru Mei Yihua melihat kesusahan saya. Saya mungkin khawatir tentang apakah saya bisa menjadi seperti Zen. Karena hanya saya yang melihatnya secara langsung. Sebagai kapten, sungguh menunjukkan betapa hebatnya dia. Tapi aku tidak perlu memberi diriku tekanan sebesar itu. Sambil berkata, Mei Yihua mengayunkan pedang panjang di tangannya. Memperagakan jurus tari tengu dari aliran pedang kehendak langit. Jurus yang dia gunakan sekarang adalah ciptaan para transenden zaman modern yang dengan cermat mempelajari jurus pendiri, Fujiwara Mitsuru. Karena tidak ada yang bisa menyamai pendiri. Hanya dengan begitu mereka bisa bersaing. Jadi, tidak ada yang bisa melakukan hal yang persis sama dengan generasi pertama. Bahkan jika begitu, kami terus berupaya keras untuk meneliti. Hanya untuk sedekat mungkin dengan pendiri. Sehingga meningkatkan aliran ke tingkat yang sekarang. Jadi, pada awalnya aku pasti tidak bisa sehebat Shin. Tetapi selama aku selalu memiliki pemikiran itu di dalam hati. Terus mengasah diri. Suatu hari aku juga bisa menjadi kapten sehebat Shin. Kata-katanya memberiku perasaan yang mencerahkan. Aku ingat Shin pernah menggenggam tanganku sebelum dia meninggal.
maka dia pasti mempercayakan sesuatu padaku. Dan sesuatu itu pasti adalah masa depan dan harapan. Waktu berlalu begitu saja. 2 minggu. Saat ini, organisasi tim menerima daftar kandidat kapten pasukan. Salah satu dari mereka sangat menarik perhatian. Namanya adalah Kamikaze Minato. Baru saja bergabung dengan organisasi tim. Kurang dari 2 bulan dia sudah berhasil menyelesaikan insiden ramalan tingkat 3 hingga tingkat 1. Selain itu, pemberi rekomendasinya adalah ahli pedang modern. Setelah berdiskusi, Mei Yihua memutuskan untuk menetapkan penilaian kompetisi kapten dalam 2 hari. Pada saat yang sama, berita ini didengar oleh iblis ke-12 dari 12 rasul, Iwen. Dia berencana untuk bersaing memperebutkan posisi kapten ini. Kemudian mulai menghancurkan seluruh organisasi ramalan dari dalam. Karena bakatnya adalah bisa langsung menggantikan target yang dibunuhnya. Waktu berlalu dengan cepat dan 2 hari kemudian tiba. Saat ini, total 8 anggota tim dipanggil ke alun-alun untuk mempersiapkan ujian seleksi kapten berikutnya. Total ada 4 item, 3 item pertama akan mengeliminasi jumlah peserta menjadi sekitar 4 orang. Dan setiap ujian akan dinilai berdasarkan prestasi sesuai dengan standar juara pertama. 3 poin. Juara kedua, 2 poin. Juara ketiga 1 poin. Pada akhirnya, orang dengan skor gabungan tertinggi akan menjadi kapten pasukan baru. Dan pengawas penilaian kali ini, Ichidai, juga akan mengamati kinerja setiap orang secara langsung di kantor. Selain aku, semua peserta ujian lainnya adalah anggota pasukan yang sudah ada. Translate_text. Itu berarti hanya saya sendiri yang berpartisipasi sebagai mahasiswa pasca sarjana. Jadi saat ini banyak orang yang meremehkan saya. Paling banyak hanya memiliki pengalaman menjalankan tugas selama 2 bulan. Bagaimana mungkin dibandingkan dengan mereka yang sudah bertahun-tahun? Tes pertama adalah pengukuran kekuatan sihir. Selama waktu ini di bawah bimbingan Merlin sang leluhur. Hasil saya tidak diragukan lagi adalah yang pertama di antara mereka. Dan secara tidak sengaja merusak mesin pengukur. Ini membuat para peserta ujian memiliki tebakan. Setiap transenden akan memiliki kemampuan fisik yang berbeda. Selama salah satu nilai kemampuannya jauh melampaui normal, maka akan disebut sebagai seorang jenius super. Dan saya seharusnya termasuk dalam tipe penyimpangan khusus kekuatan sihir. Tes kedua berikutnya adalah perkelahian tangan kosong yang dilakukan oleh orang-orang yang sukarela maju. Jika Anda mengalahkan lawan, maka Anda bisa mendapatkan 2 poin. Pada awalnya, saya diundang untuk naik dan bertarung. Lawannya adalah Si Qian dari pasukan DLL. Dia juga penyimpangan, tetapi dalam perkelahian. Ketika dia baru berusia 2 tahun. Dia duduk di kereta bayi dan membunuh semua monster serigala kota yang menyerang. Sampai sekarang, kejadian ini masih disebut sebagai legenda. Dan sebelum mulai bertarung, Si Qian menanyakan sebuah pertanyaan kepada saya. Apakah saya yang bertanggung jawab atas pelatihan harian Pygmalion Taro? Saya memberitahunya. Sebenarnya bukan saya harus dianggap sebagai jendela. Mungkin hanya memberikan beberapa saran pelatihan. Wajah Si Qian penuh dengan ekspresi tidak setuju. Ternyata di dunia ini ada orang yang bersaing seperti ini. Dengan seenaknya mengkritik para jenius. Lalu memasang wajah sok guru yang luar biasa. Benar-benar sangat konyol. Sambil berkata, dia mengangkat kedua tangannya. Segera api yang membara langsung menyembur keluar dari telapak tangannya. Saya sedikit memiringkan tubuh. Cahaya api menyambar sisi tubuh saya. Meskipun saya menghindarinya. Tetapi panas yang membakar masih membuat kulit saya naik. Saat ini, dalam pikiran saya penuh dengan teknik perkelahian yang diajarkan oleh para leluhur. Tubuh saya melompat dengan memanfaatkan kekuatan. Menangkap lengan Si Qian lalu membantingnya dengan keras ke tanah. Setelah suara keras bergema, saya menatap Si Qian dengan kagum. Jelas aku hanya mengembalikan kekuatan itu padamu. Hal ini membuat Si Qian merasa sangat tidak senang. Memberinya kesan seolah-olah aku mengejek kelemahannya. Kemudian, dia menghentakkan dengan kuat. Telapak tangannya seketika menyala kembali.
Api kembali menyerangku. Aku menekuk lutut dan menyerang balik. Kaki kananku menendang dengan keras seperti palu. Aku mengandalkan keterampilan bertarung yang luar biasa. Dengan cepat memiringkan tubuh dan memutar pinggang. Membungkuk. Sei Xian terlempar oleh kekuatan ini. Terjatuh dengan keras ke tanah. Api di sekelilingnya juga langsung meredup. Sei Xian tidak mampu lagi bertarung. Hanya bisa melihatku memenangkan kemenangan. Setelah pertempuran ini, aku berhasil mendapatkan 2 poin darinya. 2,5 menit kemudian, hasil pertarungan dari kelompok lain juga mulai berdatangan. Segera, ujian kedua, pertarungan tangan kosong, telah berakhir. Aku memimpin seluruh peringkat dengan keunggulan total 5 poin. Dan penilaian ketiga akan dimulai setelah istirahat makan siang. Setelah itu, 4 peserta terakhir akan dieliminasi. Dan 2 item terakhir akan dijadwalkan pada hari berikutnya. Pada saat yang sama, Mei Yihua saat melewati organisasi wilayah merasakan aura yang menakutkan. Dia sangat yakin bahwa seseorang telah meninggal di sini. Orang ini diperkirakan memiliki kekuatan setingkat kapten. Namun tetap dibunuh oleh monster dengan kekuatan yang luar biasa. Namun sejauh yang dia tahu, sampai saat ini belum ada laporan tentang seseorang yang meninggal. Jika digabungkan dengan kejadian sebelumnya, kemungkinan besar ke-12 Rasul mulai membuat masalah lagi. Memikirkan hal ini, Mei Meihua bersiap untuk pergi ke ujian calon kapten. Karena bagaimanapun juga dia pernah menjadi muridnya. Setelah beberapa saat, Mei Meihua tiba di tempat ujian seleksi. Setelah melihat An baik-baik saja, wajahnya lega. Sepertinya, dia datang tepat waktu. Orang di kegelapan belum sempat bertindak. Saat ini, para peserta ujian semuanya sangat terkejut. Karena termasuk Qian Yuan di dalamnya. Itu berarti hanya ada 5 agen rahasia di sini. Dan orang bernama Plum Blossom ini adalah salah satunya. Sepertinya latar belakang mahasiswa pasca sarjana sepertiku ini tidak bisa dianggap remeh. Su menemukan masalah saat ini. Jika orang yang meninggal memiliki kekuatan setingkat kapten. Tetapi mengapa ke-7 kapten di penjara semuanya ada di sini sekarang? Plum Blossom menjelaskan kedatangannya kepadaku kapan saja. Beberapa tebakan di sini. Dia sangat yakin seseorang telah terbunuh. Tetapi sekarang semua orang hadir. Jadi, jika kita menggunakan akal sehat untuk menyimpulkan berdasarkan situasi ini, hanya ada satu kemungkinan yang tersisa. Yaitu seseorang menyamar sebagai orang yang sudah meninggal. Ekspresiku sama. Bukankah itu berarti situasinya menjadi semakin buruk sekarang? Jika aku tidak berhati-hati dan tidak menanganinya dengan benar, mungkin akan menyebabkan lebih banyak pengorbanan. Dan jika mata-mata ini tidak diselamatkan pada akhirnya, maka kemungkinan peristiwa ramalan ini menjadi kenyataan di masa depan akan meningkat tanpa batas. Setelah merenung sejenak, aku mengajukan pendapatku sendiri. Menurut pernyataan ini, mata-mata itu kemungkinan besar adalah salah satu dari 12 rasul. Karena hanya mereka yang memiliki kekuatan untuk membunuh seseorang dengan kekuatan setingkat kapten. Ini langsung membangkitkan beberapa kenangan buruk dalam diriku beberapa waktu lalu. Kemudian aku meminta bantuan dari leluhur Azul dari ruang angkasa leluhur. Dia berkata, jika dia bisa pergi ke tempat kejadian untuk menyelidiki, dia sangat yakin bisa menyelamatkan mata-mata ini. Tetapi sekarang adalah waktu istirahat makan siang. Pergi dan kembali seharusnya tidak cukup waktu. Dan jika mata-mata memiliki kekuatan yang sama dengan Hon, maka kita harus menyimpan kekuatan kita untuk berjaga-jaga. Setelah berpikir sejenak, mungkin leluhur Alzur menyuruhku bertanya kepada Mei Yihua. Sebuah pertanyaan, mungkinkah sejak awal kita memikirkannya? Karena hari ini adalah ujian seleksi untuk calon kapten. Maka itu berarti para peserta ujian juga memiliki kekuatan setingkat kapten. Kata-kataku membuat tubuh Mei Yihua sedikit terguncang. Memang ada kemungkinan itu. Tetapi kemungkinan kapten yang ada saat ini tidak bisa dikesampingkan. Dengan berakhirnya istirahat makan siang, datanglah isi ujian tertulis ketiga. Mungkin terkait dengan peraturan internal organisasi. Hanya saja sejak bergabung selama ini,
Aku belum belajar dengan baik pengetahuan di bidang ini. Benar saja. Nilai saya adalah yang terakhir dalam penilaian ujian tertulis. Sementara si Xian setelah 3 putaran penilaian. Karena semuanya 0. Tereliminasi tanpa diuji. Namun, dia juga menyuruhku untuk bersemangat. Secara umum, batas bawah jumlah orang yang ditentukan untuk sebuah unit adalah 7 orang. Yaitu setelah menjadi kapten. Perlu memilih beberapa orang dari kandidat lain sebagai anggota. Si Xian mengajukan diri. Merasa bahwa saya harus memilihnya terlebih dahulu. Dia hanya kalah dariku dalam hal pertempuran. Tetapi kekuatannya masih sangat baik. Dan pada saat ini, leluhur Alpa memberitahuku. Dia sudah memiliki kandidat tersangka. Tetapi dia masih perlu pergi ke tempat kejadian untuk mengumpulkan bukti. 2,5 menit kemudian, saya tiba di tempat kejadian. Menurut jejak yang tertinggal di tempat kejadian, dengan tebakan Alzu tidak jauh berbeda. Dia benar-benar yakin akan identitas pembunuh dan korban di dalam hatinya. Dan juga dapat memastikan bahwa pihak lain adalah salah satu dari 12 murid. Karena di sini dipenuhi dengan aura yang hampir sama dengan kitab nubuat. Namun, tepat pada saat ini, saat embusan angin sepau-sepau bertiup, tubuhku tiba-tiba datang ke ruang asing. Dan Alzu di belakangku sudah lama menghilang. Yang menggantikannya saat ini adalah seorang nenek tua yang baik hati. Anak baik. Apa yang kamu selidiki di sini? Aku menatapnya dengan bingung. Seharusnya ada kasus pembunuhan di sini. Nenek terkejut mendengar ini. Kemudian dia merasakan aura di sekitarnya. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya sudah tahu identitas pembunuhnya. Tetapi saya belum bisa mengungkapkannya. Nenek semakin bingung. Karena dia sudah tahu identitasnya. Mengapa tidak langsung menangkapnya? Karena sekarang dapat dipastikan bahwa kekuatan pihak lain sangat kuat. Dan jika tidak ada kecelakaan, pembunuh ini seharusnya ada 2 orang. Jadi yang terbaik adalah menunggu semua orang berkumpul. Kemudian kalahkan mereka satu persatu. Suitian secara resmi menetapkan waktu terbaik untuk masalah ini. Ketika saya sadar kembali, rasanya seperti saya sedang bermimpi. Di mana bayangan nenek itu? Pada saat yang sama, di sisi lain, nenek masih berjalan-jalan santai di halaman. Identitasnya adalah pemimpin tertinggi organisasi penjara, generasi pertama. Dan dia juga ingat. Saya seharusnya ada di daftar kapten cadangan. Tidak kusangka perjalanan ini. Dia akan mendapatkan sesuatu. Waktu berlalu dengan cepat. Keesokan paginya, saya bersiap untuk pergi sendiri ke babak kedua penilaian. Saat itu, Sehi Qian mengejar dari belakang. Dia berencana untuk pergi dan menyemangatiku. Memberi semangat, setidaknya menurutnya. Ujian hari ini terutama menguji kemampuan kapten. Seharusnya membuat rencana operasi atau memimpin tim dan sejenisnya. Namun bagaimanapun, dia akan mendukung dari belakang. Aku terkekeh. Terima kasih banyak atas dukunganmu. Saat aku berbicara, aku mengubah topik pembicaraan. Kemarin kamu sengaja kalah dalam pertandingan, kan? Si Qian tampak yakin. Tentu saja, karena rencananya berubah. Daripada menjadi kapten sendiri. Sekarang dia lebih ingin menjadi anggota tim baru. Dengan begitu dia bisa bertindak sesuka hati. Kemudian, nada bicaraku menjadi dingin. Itu lebih mudah. Untuk membunuh semua anggota tim yang menjanjikan. Pada saat yang sama, bersembunyi di dekat sana, Mei Yihua bersiap untuk bertarung. Sehi Qian benar-benar berhenti berpura-pura setelah mendengar itu. Benar. Jika perlu, bisa juga membunuh orang-orang ini. Kemudian dia menyamar dan naik. Karena kemampuannya adalah mengumpulkan orang-orang di otak inang. Hanya saja dia tidak menyangka akan ada kemampuan untuk meremehkan ini. Seandainya dia tahu ini, dia seharusnya merasuki orang di dalam panji. Kata-katanya jatuh. Para kapten yang sudah lama bersembunyi di sekitar perlahan berjalan mendekat. Dan kapten tim dan lain-lain. Li diikat tubuhnya dengan rantai. Melihat ini, si Qian benar-benar mengakui identitasnya.
Nama aslinya sebenarnya adalah Eva. Dia menduduki peringkat ke-9 dalam 12 rasul. Seperti yang kita lihat, dia dapat menggantikan orang yang terbunuh. Dan juga mewarisi sepenuhnya informasi yang tersisa di kepala orang itu. Karena saya masih berlatih ilmu pedang di sisi Meihua. Jadi dia memilih Shi Qian, yang memiliki kebugaran fisik terkuat di antara kandidat lainnya. Tujuannya adalah untuk menjadi kapten tim baru. Kemudian secara bertahap menghancurkan organisasi domain tim. Bagaimana caranya? Sebelum ini, Eva benar-benar ingin tahu siapa yang pertama kali menemukan identitasnya. Kemudian tatapannya beralih ke belakang. Yang selama ini tidak berbicara. Aku kira itu orang ini. Dia benar-benar ingin tahu identitasku sebenarnya. Saat berbicara, aura mengerikan keluar dari tubuh Shi Qian. Namun, saat berikutnya, sebuah gambar perlahan muncul di depan semua orang. Dalam gambar itu, Xian Yan tampak bersemangat. Bisakah dia benar-benar mengikuti penilaian pemilihan kapten baru, DLL? Li sangat kecewa. Tentu saja itu benar. Setiap kapten memiliki satu kuota rekomendasi. Dan Shi Qian adalah orang yang dia rekomendasikan. Agar anggota tim lainnya tidak tahu. Dia baru memanggil Shi Qian ke halaman tengah ini. Shi Qian langsung terharu. Dia pasti tidak akan mengecewakan kapten. Namun, sebelum dia selesai berbicara, tubuhnya langsung dipotong menjadi 2, DLL. Kapten Li belum sadar. Sebuah tim dengan posisi yang ideal, melihat transmisi di tanah. Kemudian sebuah suara perlahan datang dari belakangnya. Kenapa kekuatan kandidat kapten ini begitu lemah? Pihak lain perlahan berkata bahwa dirinya adalah salah satu dari 12 rasul, Eva. Saat berbicara, dia melambaikan tangannya. Menggunakan skill Heavenly Blood Fiend pada mayat Shi Qian. Pada saat inilah, sebuah tinju besar tiba-tiba menghantamnya. Tubuh Eva langsung dihancurkan menjadi bubur daging oleh kekuatan DLL. Tiba-tiba sebuah suara familiar terdengar lagi. Guru, kamu benar-benar hebat. Satu pukulan langsung meratakan 12 rasul. Kapten Deng Deng Li tidak percaya dan menoleh ke belakang. Namun dalam sekejap mata, dia dipotong menjadi 2 oleh Shi Qili. Guru, apakah kamu sudah pikun? Sebenarnya aku adalah Eva yang baru saja merasuki tubuh anak ini. Setelah selesai berbicara, Eva mengeluarkan sisa-sisa tarian. Menaburkannya di tubuh Kapten Deng Deng Li. Tidak lama kemudian Deng Deng Li. Luka di tubuhnya benar-benar sembuh. Namun, saat ini Todoroki bukanlah dirinya yang dulu. Melainkan telah menjadi budak mayat yang benar-benar setia kepada Eva. Inilah kemampuan leluhur Azur. Detektif tipe teater dapat menelusuri kembali gambar lengkap di tempat terjadinya kejahatan. Syarat untuk mengaktifkannya adalah Azur sendiri telah mengidentifikasi pelaku dan bukti. Tidak hanya mengungkap kejahatan, tetapi juga perlu Azur sendiri menyimpulkan proses kejahatan secara rinci. Konsekuensinya adalah jika kesimpulannya salah, dia akan kehilangan keterampilan ini selamanya. Dengan kata lain, sejak Azur lahir dan mulai menyimpulkan, dia tidak pernah gagal sekalipun.